Terpaksa menikah dengan seorang kakek 70 tahun pemilik resort mewah di Bali, demi membiayai kuliahku dan memberikan uang bulanan ke orang tua. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab, dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Angin laut Bali berembus lembut, membawa serta aroma garam dan frangipani yang khas. Di bibir pantai Sanur, matahari jingga mulai tenggelam, mewarnai langit dengan palet warna yang memukau. Pemandangan itu seharusnya bisa meredakan segala beban, namun tidak bagi Kirana. Duduk di bangku kayu usang di teras rumah kontrakan kecilnya, pandangannya kosong menatap horizon. Debur ombak yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti melodi kesedihan yang tak berkesudahan. Kirana, 20 tahun, adalah gambaran seorang mahasiswi yang seharusnya sedang menikmati masa mudanya. Rambut panjang hitamnya selalu tergerai rapi, mata hitamnya yang besar memancarkan kecerdasan, dan senyumnya yang tipis seringkali menyembunyikan badai di dalam dirinya. Ia adalah anak tunggal, permata hati kedua orang tuanya. Sejak kecil, Kirana terbiasa hidup sederhana, namun selalu diselimuti kasih sayang yang melimpah. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang kepala bagian produksi di sebuah pabrik garmen lokal, sementara ibunya, Bu Lastri, adalah penjahit rumahan yang telaten. Penghasilan mereka pas-pasan, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung demi masa depan Kirana. Impian terbesar Kirana adalah menjadi seorang arsitek. Ia punya bakat menggambar yang luar biasa dan mata yang jeli terhadap detail. Dengan tekad baja, ia berhasil lolos seleksi ke universitas negeri ternama di Denpasar, mengambil jurusan arsitektur. Ini adalah kebanggaan terbesar keluarga, bukti bahwa usaha keras tak akan mengkhianati hasil. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. 2 bulan yang lalu, seperti petir di siang bolong, kabar buruk itu datang. Pabrik tempat Pak Budi bekerja tiba-tiba tutup, terkena imbas krisis ekonomi global yang tak terduga. Ayahnya di PHK, tanpa pesangon yang memadai. Dunia Kirana seolah runtuh. Bukan hanya karena kehilangan sumber pendapatan utama, tetapi juga karena melihat punggung ayahnya yang mendadak melengkung. Sorot matanya yang selalu penuh optimisme kini redup. Seakan penderitaan belum cukup, kesehatan Bu Lastri memburuk. Penyakit gula yang dideritanya sejak beberapa tahun terakhir kian parah, seringkali membuat beliau lemas dan harus bolak-balik ke rumah sakit. Biaya pengobatan yang tidak sedikit mulai mengikis habis tabungan keluarga yang seharusnya untuk uang kuliah Kirana di semester berikutnya. "Nak, mungkin kamu tunda dulu kuliahnya," ujar Pak Budi suatu malam, suaranya paruh menahan tangis. Beliau adalah pria kuat, namun kini tampak rapuh. "Bapak janji, begitu keadaan membaik, kita akan mencari cara agar kamu bisa kuliah lagi." Hati Kirana teriris. Menunda kuliah berarti mengubur impiannya. Ia melihat bagaimana mata ibunya berbinar setiap kali ia berbicara tentang gambar-gambar rancangannya. Ia tahu, orang tuanya sudah berjuang sekuat tenaga untuknya. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Menjual rumah kontrakan satu-satunya? Itu bukan pilihan. Pekerjaan paruh waktu di Bali sangat kompetitif, dan ia butuh fokus untuk kuliah. Setiap malam, ia berdoa. Berdoa agar ada jalan keluar. Berdoa agar beban di pundak orang tuanya bisa terangkat. Ia memejamkan mata, membiarkan desir angin Bali menelan air mata yang tak bisa lagi ia bendung. Masa depan yang dulu terlihat cerah, kini diselimuti kabut tebal. Apakah ia harus mengubur impiannya dalam-dalam demi melihat orang tuanya bisa bernapas lega? Pertanyaan itu terus menghantuinya, tanpa ada jawaban yang pasti. Pagi itu, udara Bali terasa lebih berat dari biasanya. Kirana melihat ibunya terbatuk-batuk semalaman,
dan ayahnya yang biasanya bangun pagi untuk mencari pekerjaan serabutan, masih terbaring di kasur dengan tatapan kosong, diselimuti selimut tipis. Desakan untuk menemukan solusi semakin kuat, hampir mencekiknya. Ia harus melakukan sesuatu. Apapun, asalkan bisa meringankan beban di pundak orang tuanya yang semakin ringkih. Saat Kirana membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, hanya nasi dengan telur dadar dan sedikit kerupuk, bel rumah berdering. Bu Lastri, dengan langkah tertatih dan napas yang sedikit terengah, membukakan pintu. Di sana berdiri seorang wanita parubaya berbusana batik rapi, kerudungnya tersampir elegan, dengan senyum ramah yang tak asing bagi keluarga Kirana. Itu Bu Made, tetangga lama mereka yang kini bekerja sebagai kepala pelayan di sebuah resort mewah di dekat Sanur. Wajahnya yang hangat selalu membawa sedikit kelegaan di tengah kegelapan yang meliputi keluarga Kirana belakangan ini. Bu Lastri, bagaimana kabarnya? Kirana juga ada. Sapa Bu Made dengan nada penuh perhatian. Sorot matanya menelusuri wajah Bu Lastri yang tampak pucat. Setelah basa-basi singkat tentang cuaca dan kabar keluarga, Bu Made dipersilakan masuk ke dalam ruang tamu yang sempit, dengan perabot seadanya. Percakapan mereka dengan cepat beralih ke kondisi keluarga Kirana yang menyedihkan. Bu Made mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk simpati, raut wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Ia adalah satu-satunya orang di luar keluarga yang tahu persis seberapa sulitnya hidup mereka sekarang. Ketika Kirana menceritakan tentang mimpinya yang terancam, kuliah arsitektur yang sudah di depan mata namun terhalang biaya, dan biaya pengobatan ibunya yang terus membengkak, Bu Made terdiam sejenak. Matanya menatap Kirana lurus, seolah menimbang sesuatu yang besar. Kirana, Bu Lastri, Pak Budi, ujar Bu Made pelan, suaranya sedikit merendah. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, dan mungkin tidak etis. Tapi, saya punya kenalan. Seorang kakek tua, memang, tapi beliau adalah orang yang sangat baik hati, jujur, dan dermawan. Beliau pemilik resort tempat saya bekerja, Tuan Hadiputra namanya. Kirana mengerutkan kening. Apa hubungannya seorang pemilik resort dengan masalahnya? Pikiran pertama yang melintas adalah, apakah Bu Made akan menawarkan pekerjaan di resort itu? Tapi rasanya tidak mungkin ia bisa bekerja sambil kuliah. Tuan Hadiputra ini, usianya sudah 70 tahun. Beliau seorang duda. Bu Made melanjutkan, suaranya sedikit melirih, seperti menceritakan sebuah rahasia. Dulu beliau punya istri, cinta sejatinya, tapi sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, beliau hidup sendiri di rumah besarnya yang sepi. Anaknya satu-satunya tinggal di luar negeri dan jarang pulang. Mungkin setahun sekali saja. Beliau orang yang sangat kesepian. Kirana. Beberapa kali beliau mengutarakan keinginan untuk memiliki teman hidup di masa tuanya. Seseorang yang bisa menemaninya, merawatnya, dan mengisi kekosongan di rumahnya yang besar yang kini terasa hampa. Degup jantung Kirana mulai berpacu, tak beraturan. Ada firasat aneh, dingin, namun juga samar-samar penuh harapan, menyelimuti dirinya. Ini bukan tentang pekerjaan, pikirnya. Beliau bersedia membantu siapapun yang tulus, lanjut Bu Made, menatap lurus ke mata Kirana, seolah mencoba mengukur kesiapan gadis itu. Tentu saja, beliau punya harta yang melimpah ruah. Resort itu hanya sebagian kecil dari asetnya. Beliau bisa membeli apapun yang beliau mau, tapi yang tidak bisa beliau beli adalah kebersamaan dan ketenangan di masa tuanya. Bu Made menghela napas, kemudian melanjutkan, saya tidak berani mengatakannya terang-terangan di awal, tapi saya tahu kondisi kalian. Kalau Kirana bersedia menemaninya, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai istri. Kata, istri, itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang menyesakan. Kirana merasa seluruh darahnya berdesir ke kepala. Menikah? Dengan seorang kakek 70 tahun? Demi uang?
Rasanya seperti lelucon pahit yang dimainkan takdir. Tuan Hadiputra bersedia menanggung semua kebutuhan Kirana. Termasuk biaya kuliahmu sampai selesai, dari awal sampai wisuda, dan bahkan memberikan uang bulanan tetap yang cukup besar untuk orang tuamu agar mereka tidak perlu lagi khawatir soal biaya hidup dan pengobatan Bu Lastri. Ruangan itu mendadak sunyi yang memekakkan telinga. Hanya suara kipas angin yang berputar lesu dan debur ombak samar dari kejauhan yang terdengar. Kirana merasakan pusaran dilema yang luar biasa. Di satu sisi, tawaran itu adalah jalan keluar yang ajaib, sebuah keajaiban yang tak terduga dari semua masalah keuangan mereka. Impian kuliahnya akan terselamatkan, orang tuanya tidak perlu lagi hidup dalam kesulitan, dan beban di pundak ayahnya yang kian membungkuk akan terangkat. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya, jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan yang mencekik. Namun di sisi lain, gagasan itu terasa asing, dingin, dan benar-benar tidak romantis. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada orang asing, yang usianya jauh di atasnya, tanpa cinta, tanpa gairah masa muda, tanpa mimpi pernikahan yang selalu ia bayangkan. Ini adalah sebuah transaksi, sebuah perjanjian yang mengikat, bukan pernikahan yang didasari perasaan. Apakah ia sanggup? Apakah ia bisa menjalani hidup seperti itu, dalam sangkar emas tanpa kebahagiaan emosional? Jiwanya memberontak, menjerit menolak gagasan itu, tetapi logika dan tanggung jawab terhadap keluarganya menjerit lebih keras, mendesaknya untuk menerima. Bu Lastri, yang sejak tadi hanya mendengarkan, kini memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ada perpaduan antara keputusasaan dan secercah harapan yang samar-samar terpancar di sana. Pak Budi, yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu kamar, dengan wajah kuyu dan tatapan lelah, juga terpaku, seolah baru saja mendengar vonis terakhir dari takdir. Kirana melihat ekspresi mereka, dan hatinya semakin terpilin. Mereka sudah terlalu banyak menderita. Malam itu, setelah Bu Made pamit dengan janji akan menyampaikan jawaban Kirana secepatnya, Kirana tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipisnya, memejamkan mata, membayangkan wajah Tuan Hadiputra yang belum pernah ia temui. Membayangkan hidup di resort mewah yang megah, dengan segala fasilitasnya, namun dengan hati yang mungkin akan kosong. Ia melihat wajah lelah ayahnya dan ibunya yang semakin sakit-sakitan. Ia adalah satu-satunya harapan mereka. Pilihan itu terasa berat, begitu membebani, namun juga tak terhindarkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasa bahwa nasibnya, masa depannya, bahkan kebahagiaan pribadinya, bukan lagi miliknya sendiri. Semuanya harus dikorbankan demi secercah harapan bagi orang tuanya. Beberapa hari setelah kunjungan Bu Made yang membawa berita mengejutkan itu, suasana di rumah kontrakan kecil Kirana diselimuti ketegangan yang pekat. Setiap sudut rumah terasa memikul beban yang sama. Pertanyaan Bu Made menggantung di udara seperti awan mendung gelap, siap menumpahkan hujan dilema yang tak tertahankan. Kirana mengurung diri di kamarnya yang sempit, merenungkan setiap kemungkinan, mencoba menemukan celah, secercah harapan di antara jurang keputusasaan. Ia mencoret-coret kertas sketsa dengan pensilnya, mencoba menuangkan kegelisahan jiwanya ke dalam garis-garis abstrak, namun tak ada bentuk yang berarti yang tercipta. Pikirannya terus-menerus melayang pada wajah lelah ayahnya, Pak Budi, yang kini terlihat lebih tua dari usianya, dan batuk-batuk ibunya, Bu Lastri, yang semakin sering mengoyak keheningan malam. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Budi dan Bu Lastri memanggil Kirana. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu kecil yang remang-remang, di antara tumpukan kain sisa jahitan Bu Lastri. Keheningan menyelimuti mereka, terasa lebih berat dari biasanya. Ketiga pasang mata itu saling menatap, menyampaikan isi hati yang tak terucapkan. Nak, ibu dan bapak sudah memikirkannya baik-baik. Bu Lastri memulai, suaranya pelan dan bergetar, nyaris seperti bisikan, menahan gejolak emosi yang tertahan.
ini memang bukan jalan yang kita harapkan. Sama sekali bukan. Tapi, nak, ini satu-satunya jalan. Air mata menggenang di pelupuk matanya yang cekung, membasahi kerutan tipis di sudut matanya. Ia meraih tangan Kirana, menggenggamnya erat. Pak Budi, dengan napas tertahan, menimpali, "Bapak tidak akan memaksamu, nak. Demi Tuhan, Bapak tidak akan tega. Tapi, jika kamu memang bersedia, ini bisa menyelamatkan kita semua. Kamu bisa terus kuliah, mengejar impianmu itu. Dan ibu bisa berobat dengan tenang, tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya. Bapak juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan makanan untuk besok." Nada suaranya penuh keputusasaan, namun juga syarat harapan yang menggantung pada keputusan Kirana. Mata tuanya memancarkan kelelahan dan kehancuran yang mendalam. Melihat kedua orang tuanya yang tampak begitu rapuh, seolah-olah beban dunia ada di pundak mereka, hati Kirana hancur berkeping-keping. Bukan lagi tentang impiannya sendiri untuk menjadi arsitek hebat, bukan lagi tentang cinta romantis yang ia bayangkan akan hadir di masa mudanya. Ini adalah tentang kelangsungan hidup mereka. Ini adalah sebuah pengorbanan. Ia mengangguk pelan, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes membasahi pipinya. "Saya bersedia, Pak, Bu," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Suara itu terasa asing di telinganya sendiri, seolah bukan ia yang mengatakannya, seolah ada entitas lain yang berbicara melalui dirinya. Keesokan harinya, Bu Made datang lagi. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang pria parubaya yang tenang, berpostur tegak, dengan sorot mata bijaksana dan rambut yang mulai memutih di pelipis. Pria itu adalah Pak Jaya, asisten pribadi Tuan Hadiputra yang setia. Pak Jaya, dengan tutur kata yang sopan namun lugas, menjelaskan detail perjanjian yang akan mengikat Kirana. Mulai dari besaran biaya kuliah yang akan ditanggung penuh hingga lulus, uang saku bulanan pribadi untuk Kirana, dan yang terpenting, uang bulanan tetap yang cukup besar untuk orang tua Kirana. Semua pasal dan ketentuan itu tertulis rapi dalam sebuah dokumen tebal yang tampak legal dan mengikat. Kirana membaca setiap baris dengan saksama, mencoba memahami setiap konsekuensi yang akan menempel pada kehidupannya yang belum terbayangkan. Ia menelan ludah. Ini nyata. Beberapa minggu kemudian, persiapan pernikahan pun dimulai. Bukan pesta meriah yang ia impikan sejak kecil. Gaun putih menjuntai, dekorasi bunga-bunga romantis, tawariang teman-teman, melainkan sebuah upacara sederhana di area chapel pribadi yang megah di dalam resort mewah milik Tuan Hadiputra. Suasana terasa lebih seperti pertemuan bisnis yang hikmat daripada perayaan cinta. Keluarga dan kerabat dekat Tuan Hadiputra yang sudah sepuh, beberapa di antaranya menggunakan tongkat atau kursi roda, hadir dengan wajah ramah namun juga menyimpan rasa ingin tahu yang besar terhadap Kirana. Beberapa karyawan resort yang telah lama mengabdi, berdiri di belakang, berbisik-bisik, melirik ke arah Kirana dengan pandangan aneka rupa. Dari pihak Kirana, hanya kedua orang tuanya dan Bu Made yang menjadi saksi bisu, duduk di barisan paling depan dengan raut wajah campur aduk antara kelegaan dan kesedihan. Kirana mengenakan kebaya putih sederhana, kain brokatnya yang halus membalut tubuh rampingnya. Rambut panjang hitamnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati yang segar, namun tanpa veil atau aksesoris berlebihan. Di cermin besar ruang ganti chapel, ia melihat pantulan dirinya. Ada seorang gadis muda yang cantik di sana, wajahnya bersih tanpa riasan tebal, namun sorot matanya kosong, tanpa kilau kebahagiaan seorang calon pengantin. Ia tidak merasa gugup seperti pengantin pada umumnya, tidak ada debaran jantung karena cinta, hanya mati rasa dan penerimaan yang pahit. Saat musik gamelan pengiring mengalun lembut, mengiringi langkahnya di karpet merah menuju altar, jantungnya berdegup tak karuan, bukan karena haru, melainkan karena kecemasan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan menuju takdir yang tak bisa ia hindari. Di sana, di ujung altar,
Tuan Hadiputra berdiri. Pria itu tampak gagah untuk usianya yang 70 tahun. Tubuhnya masih tegak, rambutnya memutih sempurna dan tersisir rapi. Kerutan di wajahnya menceritakan banyak pengalaman hidup yang panjang. Dan senyumnya ramah, memancarkan aura kebapakan, namun ada jejak kesepian yang dalam di matanya. Ia mengenakan beskap tradisional Bali berwarna gelap, terlihat sangat terhormat dan berwibawa. Tuan Hadiputra menyambutnya dengan senyum tulus, meraih tangannya dengan kehati-hatian. Tangannya terasa hangat, namun tidak ada getaran cinta yang ia impikan, hanya sebuah sentuhan perjanjian, sebuah genggaman dari seseorang yang kini menjadi pasangannya dalam sebuah kesepakatan. Upacara berlangsung hikmat. Janji suci diucapkan dengan suara Tuan Hadiputra yang mantap, dan suara Kirana yang nyaris tak terdengar. Saat Tuan Hadiputra menyematkan cincin berlian sederhana di jari manis Kirana, gadis itu merasakan dinginnya logam itu, kontras dengan harapan kosong yang ia simpan di hatinya. Mereka resmi menjadi suami istri. Kirana Hadiputra. Nama baru yang terasa sangat asing di lidahnya. Setelah upacara, ada sesi foto singkat di pelataran chapel. Tuan Hadiputra selalu tersenyum hangat, sesekali merangkul bahu Kirana dengan sopan, mencoba membuat Kirana merasa nyaman. Kirana berusaha membalas senyum itu, namun terasa kaku dan palsu, seperti topeng yang ia kenakan. Di tengah keramaian kecil itu, ia melihat orang tuanya. Pak Budi tersenyum lega, air mata kebahagiaan dan kelegaan membasahi pipinya yang kini terlihat sedikit lebih berisi. Bu Lastri tampak lebih cerah, senyumnya tulus, memegang erat tangan Kirana seolah ingin menyampaikan jutaan terima kasih yang tak terucapkan, seolah ingin memohon maaf atas situasi ini. Melihat senyum lega di wajah orang tuanya, beban di hati Kirana sedikit terangkat. Ia mencoba menenangkan gejolak di hatinya. Ya, ini memang bukan pernikahan impiannya, bukan tentang cinta romantis yang ia baca di novel-novel atau tonton di drama. Ini adalah sebuah pengorbanan. Sebuah ikrar di atas janji yang ia buat untuk keluarganya. Sebuah jalan yang harus ia tempuh demi orang-orang yang dicintainya lebih dari apapun. Ia berharap, di balik kemewahan yang kini akan menyelimutinya, di balik dinding resort yang megah ini, ia bisa menemukan sedikit kedamaian. Atau setidaknya, kekuatan untuk menjalani hidup barunya ini, dan bertahan hingga impiannya tercapai dan keluarganya terbebas dari jeratan kemiskinan. Kehidupan Kirana berubah total dalam semalam. Sebuah metamorfosis yang terlalu cepat untuk dicerna oleh jiwanya yang masih muda. Dari kamar kontrakan sederhana yang selalu disesaki tumpukan buku, sketsa yang berserakan, dan aroma masakan rumahan, kini ia menempati sebuah suite mewah di lantai atas resort Hadiputra. Perubahan itu bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan sebuah lompatan dari satu dunia ke dunia yang sama sekali berbeda. Kamar itu begitu luas, jauh melebihi ukuran rumahnya yang dulu. Ranjang berukuran raja dengan spray sutra yang lembut dan bantal-bantal empuk terasa seperti awan, namun dingin. Jendela besar menghadap langsung ke Samudra Hindia, membingkai pemandangan matahari terbit dan terbenam yang memukau. Namun Kirana seringkali hanya menatap kosong ke arah cakrawala biru. Kamar mandi marmer yang dilengkapi jacuzzi bak spa pribadi, dengan aneka produk perawatan tubuh beraroma eksotis, terasa asing di kulitnya. Dan balkon pribadi yang selalu diterpa angin laut, tempat ia bisa menghabiskan waktu, justru semakin membuatnya merasa terisolasi. Semua adalah lambang kemewahan. Sebuah dunia yang dulu hanya bisa ia lihat di majalah-majalah gaya hidup atau televisi. Tuan Hadiputra, sang suami, memperlakukannya dengan sangat baik, nyaris seperti seorang putri yang paling berharga. Ia tidak pernah absen untuk memastikan Kirana merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya. Setiap pagi, sarapan mewah, lengkap dengan jus segar, buah-buahan tropis, dan pilihan roti serta hidangan panas, dihidangkan langsung di teras suite mereka. Tuan Hadiputra akan memastikan Kirana memiliki semua yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikannya. Dari buku-buku referensi terbaru yang sulit dicari di toko buku biasa,
laptop canggih dengan spesifikasi tinggi, hingga berbagai alat gambar arsitektur yang paling mutakhir. Sebuah mobil dengan sopir pribadi selalu siap sedia mengantar jemput Kirana ke kampus, bahkan untuk sekadar membeli es krim di toko terdekat. Uang saku tak pernah kurang, bahkan lebih dari cukup untuk ukuran seorang mahasiswi. Dan yang terpenting, uang bulanan untuk orang tuanya selalu dikirimkan tepat waktu, tanpa pernah terlambat, membuat wajah Pak Budi dan Bu Lastri kini terlihat lebih tenang, lebih lega, dan sedikit demi sedikit, senyum tulus kembali menghiasi bibir mereka. Namun, di balik semua kemewahan yang mengelilinginya, Kirana merasakan sebuah kekosongan yang menganga di dalam dirinya. Kamar yang terlalu besar itu terasa dingin dan sunyi. Gaung langkah kakinya sendiri seolah memperkuat kesendiriannya. Pemandangan laut yang menakjubkan, yang seharusnya membawa kedamaian, justru membuatnya merasa semakin terasing dari dunia nyata, terpisah dari kehidupan normal yang pernah ia kenal. Ia bisa memiliki apapun yang ia inginkan secara materi, kecuali satu hal yang paling ia rindukan, kebersamaan dan koneksi emosional yang tulus. Tuan Hadiputra memang seorang pria yang baik hati, penuh perhatian, dan sangat berwibawa. Ia selalu menyempatkan diri bertanya tentang perkembangan kuliah Kirana, menanyakan kesehatan atau minatnya, atau sekadar bercerita tentang sejarah panjang resort itu, bahkan kadang-kadang tentang kisah-kisah lamanya saat ia masih muda. Namun, obrolan mereka selalu terasa formal, dibatasi oleh perbedaan usia yang begitu jauh, 50 tahun lebih, dan status mereka yang mendadak berubah. Mereka makan bersama di restoran mewah resort dengan menu fine dining. Namun seringkali hanya ada keheningan panjang di antara denting sendok garpu dan suapan-suapan makanan mahal. Kirana merindukan obrolan ringan yang tak perlu memikirkan etiket, tawa lepas yang tak tertahankan, atau bahkan perdebatan kecil yang biasa ia lakukan dengan teman sebaya atau orang tuanya. Ia merindukan kehangatan keluarga di rumah kontrakan lamanya, meskipun sederhana, yang selalu dipenuhi tawa dan percakapan tanpa beban. Waktu Tuan Hadiputra banyak dihabiskan untuk mengelola bisnis resortnya yang luas dan kompleks, mengawasi setiap detail operasional, atau bertemu dengan relasi-relasinya yang juga sepuh untuk urusan bisnis atau sekadar menjalin silaturahmi. Kirana seringkali ditinggal sendirian di suite megah itu, atau berkeliling resort tanpa tujuan yang jelas. Ia melihat pasangan-pasangan muda yang tertawa lepas di tepi kolam renang, anak-anak berlarian riang di taman, atau keluarga yang menikmati kebersamaan mereka di pantai. Mereka semua adalah bagian dari kehidupan normal yang kini terasa sangat jauh darinya, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari dunia itu. Kesepian di tengah kemewahan itu adalah konflik pertama yang menusuk Kirana, melukai jiwanya lebih dalam dari yang ia duga. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Sangkar itu indah, mewah, dan aman, penuh dengan makanan lezat dan perlindungan. Namun tetap saja sangkar. Ia bisa terbang di dalamnya, bergerak bebas di setiap sudut suite atau area resort, tetapi tidak pernah bisa terbang bebas menembus batas-batas yang ada, menuju langit yang lebih luas. Ia punya segalanya secara materi, tapi tidak punya sesuatu yang paling ia inginkan, kebebasan hati dan jiwa yang sesungguhnya untuk mencintai, bermimpi, dan menjadi dirinya sendiri tanpa ikatan perjanjian. Malam hari, setelah Tuan Hadiputra kembali dari aktivitasnya yang padat, ia akan menyempatkan diri duduk sejenak di samping Kirana di balkon suite, menikmati semilir angin malam dan suara debur ombak yang menghantam karang. Ia akan berbicara tentang perkembangan bisnis, tentang rencananya untuk resort di masa depan, atau tentang kenangan masa mudanya, seringkali dengan nada melankolis. Kirana mendengarkan dengan patuh, sesekali mengangguk atau memberikan tanggapan singkat yang diplomatis. Ada rasa hormat yang tumbuh di hatinya terhadap Tuan Hadiputra, pria yang telah menyelamatkan keluarganya dari jurang kemiskinan. Namun, rasa itu bukanlah cinta romantis yang ia impikan. Dan ia tahu, Tuan Hadiputra pun sepertinya tidak mengharapkan cinta yang meledak-ledak. Ia hanya ingin seorang teman di masa tuanya. Seorang teman yang kini menjadi istrinya,
mendampinginya di sisa-sisa usianya. Hubungan fisik mereka juga sangat minim, nyaris tidak ada. Tuan Hadiputra menghormati batasan Kirana. Ia tahu Kirana masih sangat muda, dan mungkin tidak siap dengan hubungan pernikahan yang normal secara fisik. Ia hanya membutuhkan kehadiran, teman bicara, dan sesekali sentuhan ringan yang menenangkan di punggung tangan atau bahu. Kirana merasa bersyukur atas pengertian itu, namun juga merasakan ironi yang pahit. Ia sudah menjadi istri, tapi rasanya seperti tinggal serumah dengan seorang kerabat jauh yang sangat baik hati, atau bahkan seorang wali yang bertanggung jawab penuh atas dirinya. Setiap pagi, saat ia berangkat kuliah, ia mencoba melepaskan semua atribut Nyonya Hadiputra itu. Ia berbaur dengan mahasiswa lain, mengenakan pakaian sederhana, mencoba menjadi Kirana yang sama seperti dulu. Namun ia tahu, ini hanyalah topeng sementara yang ia kenakan. Di dalam hatinya, ia adalah Kirana yang terjebak di dalam sangkar emas. Sangkar yang telah menyelamatkan keluarganya dari kesulitan, namun perlahan juga mengikis kebahagiaan pribadinya, mengurung jiwanya dalam keheningan yang tak terhingga. Perjalanan Kirana ke kampus setiap pagi adalah satu-satunya pelarian kecilnya dari sangkar emas yang kini menjadi tempat tinggalnya. Di dalam mobil mewah berpendingin udara yang selalu wangi, ia mencoba melupakan sejenak status barunya sebagai Nyonya Hadiputra. Ini adalah ritualnya. Ia akan mengganti kemeja sutra halus dan celana bahan yang sering ia kenakan di resort dengan kaos oblong sederhana berwarna netral dan celana jeans yang nyaman. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi oleh salah satu pelayan pribadi Tuan Hadiputra, kini ia biarkan tergerai bebas atau sekadar diikat ekor kuda yang kasual. Ia ingin sekali lagi menjadi Kirana, mahasiswi arsitektur biasa yang penuh ambisi, hanya Kirana yang dulu, bukan Kirana yang sekarang. Setibanya di gerbang kampus, Kirana akan meminta sopir untuk berhenti agak jauh dari pintu masuk utama, lalu berjalan kaki menembus kerumunan mahasiswa. Aroma buku-buku lama bercampur bau kopi dari kantin, tawa riang yang pecah dari berbagai kelompok diskusi, dan hiruk-pikuk percakapan tentang tugas yang menumpuk, ujian yang mendebarkan, atau gosip terbaru dosen. Semua itu seolah menjadi penawar kesepiannya di rumah yang megah. Ia berusaha keras untuk tetap fokus pada kuliahnya, menyerap setiap ilmu yang diberikan dosen arsitektur yang bersemangat, dan menggambar dengan semangat yang membara. Di kelas, ia adalah salah satu mahasiswi paling cemerlang, ide-idenya segar, dan sketsanya selalu detail, inovatif, serta penuh jiwa. Namun, aura kemewahan yang entah bagaimana melekat pada dirinya, meskipun ia sudah berusaha mati-matian menyamarkannya, sulit disembunyikan. Sopir pribadi yang selalu mengantar dan menjemputnya dengan mobil berkilau, tas branded yang ia bawa tanpa sengaja karena terburu-buru, perhiasan tipis yang kadang terlupa ia lepas, atau bahkan kulitnya yang kini terlihat lebih terawat dan bersih. Semua itu tak luput dari perhatian mata-mata jeli di kampus. Bali memang kecil, dan berita tentang pernikahan seorang mahasiswi muda dengan pemilik resort ternama seperti Tuan Hadiputra tentu saja menyebar dengan cepat. Apalagi di kalangan mahasiswa yang gemar bergosip, layaknya api yang menjalar di atas ilalang kering. Bisik-bisik itu mulai terdengar, perlahan namun pasti, menusuk telinga Kirana seperti ribuan jarum. Itu Kirana, kan? Yang nikah sama kakek-kakek pemilik resort itu. Suara-suara lirih itu kadang terdengar dari balik punggungnya saat ia berjalan di koridor menuju perpustakaan. Wah, enak ya, hidupnya. Nggak perlu pusing bayar kuliah, uang bulanan banyak, celetuk yang lain, disusul tawa sinis yang mengiris. Ada yang terang-terangan menatapnya dengan tatapan meremehkan, seolah ia adalah gadis matre yang hanya mengincar harta, atau lebih buruk lagi, pelacur berpendidikan. Kirana berusaha mengabaikannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memfokuskan pandangannya pada buku referensi tebal di tangannya atau layar laptopnya. Ia tahu alasannya menikah, dan itu bukan untuk mencari kemewahan pribadi. Ia melakukannya demi orang tuanya,
demi melihat senyum di wajah mereka dan mengangkat beban dari pundak yang mulai membungkuk. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan itu kepada orang-orang yang hanya melihat permukaan, yang hanya melihat statusnya sebagai istri seorang konglomerat tua? Sulitnya mencari teman sejati menjadi konflik kedua yang ia hadapi di luar lingkungan resort. Teman-teman lamanya dari semester sebelumnya mulai menjaga jarak, atau jika mereka mendekat, ada nada ingin tahu yang berlebihan tentang kehidupannya di resort mewah. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana rasanya tidur di ranjang jutaan rupiah, atau apa hadiah ulang tahun dari suami kakekmu, mulai sering terlontar. Mereka seolah melihatnya bukan lagi sebagai Kirana yang dulu, melainkan sebagai Nyonya Hadiputra yang misterius dan dikelilingi kekayaan, objek sensasi yang menarik untuk digali. Beberapa teman baru yang ia coba ajak bicara juga terlihat canggung, ragu untuk terlalu akrab, mungkin takut dicap sebagai penjilat atau pengincar keuntungan dari pergaulannya dengan istri pengusaha kaya. Ada satu insiden yang cukup menyakitkan, yang membekas dalam ingatannya. Suatu siang, Kirana sedang makan di kantin kampus, memilih duduk di sudut yang sepi bersama beberapa teman sekelas yang mencoba tetap netral. Obrolan mereka tentang proyek desain interior tiba-tiba terhenti ketika seorang mahasiswi senior, Rina, yang dikenal suka bergosip dan memiliki lidah tajam, lewat di dekat meja mereka. Rina melirik Kirana dari ujung rambut sampai kaki dengan sinis. Lalu dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh semua orang di area itu, ia berkata kepada temannya, "Tuh kan, lihat. Gampang banget hidupnya kalau modal tampang doang. Kuliah dibiayai sampai S2 juga bisa. Orang tua dijamin seumur hidup. Enak ya, jual diri demi masa depan yang instan." Kata-kata itu bagai tamparan keras yang membakar wajah Kirana. Wajahnya memerah padam, tangannya mengepal erat di bawah meja, kukunya menancap di telapak tangan. Teman-teman sekelasnya yang lain mendadak diam, menunduk, menatap canggung ke arah piring masing-masing. Tak ada yang berani menatapnya atau membela. Kirana ingin sekali berteriak, menjelaskan segalanya, membela diri, menjelaskan bahwa ia tidak menjual diri, melainkan mengorbankan diri demi keluarganya. Tapi ia menahan diri, menelan semua amarah dan kesedihan itu. Apa gunanya? Mereka tidak akan mengerti. Mereka hanya akan melihat apa yang ingin mereka lihat. Seorang gadis muda yang menikah dengan kakek-kakek kaya. Perasaan terasing itu kian dalam, menggerogoti jiwanya. Kirana merasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda, dan ia tidak benar-benar termasuk di salah satunya. Di resort, ia adalah istri muda yang kesepian di tengah kemewahan, tanpa koneksi emosional yang berarti. Di kampus, ia adalah Nyonya Hadiputra, yang dicibir dan dijauhi karena stigma pernikahan yang ia pilih, selalu merasa dihakimi. Ia merindukan perasaan diterima, perasaan menjadi bagian dari sesuatu, tanpa penilaian atau prasangka. Ia tahu bahwa ia harus kuat, bahwa pengorbanannya ini adalah demi tujuan mulia. Tetapi setiap bisikan, setiap tatapan sinis, perlahan mengikis ketahanan jiwanya, meninggalkan luka-luka kecil yang tak terlihat. Ia hanya bisa berharap, suatu saat nanti, semua ini akan berakhir dan ia bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kembali ke resort setelah hari yang melelahkan di kampus, Kirana akan mendapati dirinya terjerembab kembali ke dalam realitas pernikahannya. Transisi ini selalu terasa begitu berat, seolah ia harus mengganti kulit setiap kali melangkah dari satu dunia ke dunia lain. Kontras antara hiruk-pikuk kampus yang penuh bisik-bisik dan dunia resort yang megah namun penuh kesunyian kian terasa tajam, menusuk kesadaran. Di kampus, ia merasa dihakimi karena pernikahannya, dihujani tatapan sinis dan gunjingan. Di resort, ironisnya, ia merasa asing di dalam pernikahannya sendiri, sebuah kesendirian yang lebih mendalam dari yang pernah ia rasakan. Hubungan fisik mereka, atau lebih tepatnya ketiadaannya yang mencolok, adalah inti dari kesenjangan yang membentang luas di antara Kirana dan Tuan Hadiputra. Tuan Hadiputra selalu menunjukkan kebaikan, kelembutan,
dan rasa hormat yang luar biasa. Nyaris seperti seorang pelindung, bukan seorang suami dalam arti konvensional. Ia tidak pernah memaksa Kirana untuk melakukan apapun yang tidak ia inginkan. Malam-malam berlalu dengan Kirana di satu sisi ranjang king size yang empuk dan dingin itu, dan Tuan Hadiputra di sisi lain, seringkali terlelap dengan punggung menghadapnya. Kadang, sebelum tidur, Tuan Hadiputra akan menggenggam tangan Kirana sebentar, sebuah sentuhan ringan dan penuh perhatian, sebelum mengucapkan, "Selamat tidur, Kirana. Semoga mimpimu indah." Genggaman itu terasa hangat, namun kosong dari hasrat seorang suami terhadap istrinya, lebih mirip sentuhan seorang kakek kepada cucunya. Kirana tahu, Tuan Hadiputra adalah pria yang sangat menghormati dirinya, memahami sepenuhnya bahwa pernikahan ini adalah sebuah perjanjian dan bukan buah dari cinta yang membara atau gairah yang menyala-nyala. Kirana merasa bersyukur yang tak terhingga atas pengertian Tuan Hadiputra. Ia tidak bisa membayangkan jika suaminya adalah pria yang kasar, menuntut, atau posesif. Rasa syukur itu, bagaimanapun, bercampur dengan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Tuan Hadiputra telah memberikan segalanya. Pendidikan yang ia impikan, keamanan finansial yang tak terbayangkan bagi orang tuanya, dan tempat tinggal yang mewah serta nyaman. Sebagai imbalannya, ia hanya meminta kehadiran Kirana, seorang teman hidup di masa tuanya yang sepi. Tetapi Kirana tahu, jauh di lubuk hatinya, ada bagian dari dirinya yang tidak bisa ia berikan secara utuh. Bagian yang mendambakan cinta, romansa, kedekatan emosional, dan ikatan fisik yang dalam dengan seseorang yang sepadan usianya, yang bisa berbagi impian yang sama, yang bisa tertawa dan menangis bersama tanpa batasan. Ada kalanya, Kirana akan mendapati Tuan Hadiputra duduk di ruang keluarga yang luas, membaca koran bisnis dengan kacamata di ujung hidungnya, sementara Kirana menggambar sketsa arsitektur di sudut ruangan, mencoba tenggelam dalam dunianya sendiri. Sesekali, pria itu akan mendongak dari korannya, melirik ke arah Kirana, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu terasa tulus, penuh kasih sayang, seperti kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, atau seorang ayah kepada putrinya yang cerdas. Namun, Kirana tahu bahwa ia adalah istrinya. Peran ini, yang begitu besar, sakral, dan penuh makna dalam masyarakat, terasa hampa tanpa pondasi emosional yang kuat, tanpa esensi sebuah kemitraan yang sejati. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Tuan Hadiputra juga merasakan kehampaan yang sama? Apakah Tuan Hadiputra tahu betapa sulitnya bagi Kirana untuk menempatkan hatinya dalam pernikahan ini? Untuk merasakan apa yang seharusnya dirasakan seorang istri? Atau apakah Tuan Hadiputra hanya puas dengan kehadiran Kirana di sisinya, tanpa mengharapkan lebih dari sekadar teman setia di hari tua? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menghantuinya di malam hari, di tengah keheningan suite mewah yang terasa semakin besar dan dingin, seolah dinding-dinding itu ikut merasakan kekosongan di dalam hatinya. Kesenjangan usia bukan hanya masalah fisik atau perbedaan penampilan, tetapi juga jurang yang dalam hal mental, emosional, dan pengalaman hidup. Tuan Hadiputra memiliki pandangan hidup yang matang, bijaksana, dan seringkali konservatif, terbentuk dari puluhan tahun pengalaman. Pengalaman hidupnya yang panjang membentuk cara pandangnya yang jauh berbeda dari Kirana yang masih muda, idealis, penuh dengan semangat membara, dan berani bermimpi besar. Obrolan mereka seringkali tidak nyambung. Ketika Kirana bersemangat menceritakan tentang desain futuristik, teori arsitektur modern, atau tren keberlanjutan yang ia pelajari di kampus, Tuan Hadiputra akan mendengarkan dengan senyum. Namun tanggapannya seringkali hanya berupa nasihat klasik tentang kerja keras, kesabaran, atau pentingnya menjaga tradisi, tanpa benar-benar masuk ke inti gairah dan ide-ide inovatif Kirana. Kirana mendapati dirinya sering membandingkan Tuan Hadiputra dengan gambaran pasangan idealnya, seorang pria yang bisa diajak berdiskusi tentang impian, yang bisa tertawa lepas bersamanya tentang hal-hal konyol, yang bisa merasakan getaran romantis dengannya saat tangan mereka bersentuhan, yang bisa menemaninya berpetualang dan menghadapi masa depan. Perbandingan ini,
Meskipun ia tahu tidak adil dan tidak seharusnya ia lakukan mengingat semua yang Tuan Hadiputra telah lakukan untuk keluarganya, seringkali menyiksanya. Ia tahu ia tidak seharusnya membandingkan. Ia harus bersyukur. Namun, ia tidak bisa mengendalikan perasaan yang muncul dari lubuk hati terdalamnya. Perasaan rindu akan sesuatu yang tidak pernah ia miliki dalam pernikahan ini. Kini, Kirana mulai merasakan beban ganda yang membebani bahunya. Di satu sisi, ia adalah mahasiswi yang berusaha keras meraih impian dan membuktikan diri di kampus, di tengah bisikan dan stigma sosial. Di sisi lain, ia adalah istri yang terperangkap dalam sangkar emas, mencoba memenuhi perannya dengan sebaik mungkin tanpa bisa memberikan hatinya seutuhnya. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis di ketinggian, mencoba menjaga keseimbangan antara kewajiban yang mengikatnya dan keinginan batinnya yang memberontak, antara rasa syukur yang dalam dan kekosongan yang menyesakan. Konflik internal ini perlahan mulai menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa lelah secara emosional, meskipun tubuhnya hidup dalam kemewahan dan kenyamanan yang tak terhingga. Minggu-minggu berganti menjadi bulan, dan Kirana semakin terbiasa dengan rutinitas barunya yang terasa seperti dua sisi mata uang, kemewahan yang sunyi di resort dan hiruk-pikuk penuh penilaian di kampus. Ia berusaha mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang produktif, seperti membaca buku-buku arsitektur tambahan yang ia pinjam dari perpustakaan universitas atau melatih sketsanya, mencoba menenggelamkan diri dalam dunia desain demi melarikan diri dari kekosongan hati. Terkadang, ia akan membantu Bu Made mengurus beberapa urusan resort yang tidak terlalu formal, seperti memeriksa daftar persediaan atau membantu menata bunga di lobi, hanya untuk mencari kesibukan dan interaksi manusia yang lebih nyata. Suatu siang yang terik di Bali, Tuan Hadiputra memanggilnya ke ruang kerja pribadinya. Ruangan itu adalah sebuah labirin yang menakjubkan, dengan rak-rak kayu jati ukiran rumit yang menjulang tinggi hingga langit-langit, dipenuhi ribuan buku-buku tua yang berbau khas kertas lapuk dan tinta yang mengering. Sebuah meja kerja besar di tengah ruangan selalu tampak rapi, dihiasi dengan lampu baca antik dan pena-pena mewah. "Kirana," sapanya dengan senyum ramah yang selalu menenangkan, suaranya sedikit serak namun penuh wibawa. "Saya butuh bantuanmu. Perpustakaan ini sudah agak berantakan. Koleksi buku saya ini sangat berharga, dan saya khawatir beberapa sudah tidak pada tempatnya. Apakah kamu keberatan membantu saya merapikannya? Saya percaya kamu punya mata yang jeli untuk hal-hal seperti ini dan juga menyukai buku." Kirana mengangguk. Ia senang mendapat tugas yang bisa mengalihkannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Lagi pula, ia selalu menyukai bau buku lama, aroma ilmu dan sejarah yang tersimpan dalam setiap lembar kertas. Ia mulai menyusun buku-buku berdasarkan subjek dan abjad, dengan hati-hati membersihkan debu yang menempel di sampul-sampul usang, dan sesekali membaca judul-judul yang menarik perhatiannya, terhanyut dalam dunia imajinasi dan pengetahuan. Di salah satu rak buku yang paling tinggi, tersembunyi di balik deretan ensiklopedia kuno yang berukuran raksasa, tangannya menyentuh sebuah kotak kayu jati berukiran rumit. Kotak itu tampak sudah lama tidak tersentuh, diselimuti lapisan debu tipis yang menunjukkan bahwa ia sudah lama terabaikan. Ukirannya sangat indah, detail motif Bali kuno yang artistik. Rasa penasaran menguasai Kirana. Dengan hati-hati, ia mengangkat kotak itu, meniup debu yang menempel, dan membukanya dengan perlahan. Sebuah suara, klik, kecil terdengar saat kaitnya terbuka. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar foto yang telah menguning dimakan usia, sebuah album foto kecil dengan sampul beludru usang yang warnanya sudah memudar, dan sepucuk surat yang terlipat rapi, diletakkan di bagian paling bawah. Ia mengambil salah satu foto paling atas. Itu adalah foto pernikahan, mungkin dari puluhan tahun silam. Seorang pria muda dengan senyum gagah dan mata berbinar. Tangannya merangkul mesra seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambut wanita itu hitam legam, terurai panjang, dan senyumnya begitu murni, memancarkan kebahagiaan yang tulus, dan entah mengapa,
Ada kemiripan samar dengan Tuan Hadiputra di raut wajah wanita itu. Matanya yang tajam namun teduh, bentuk hidungnya, bahkan lekuk senyumnya, seolah ada garis keturunan yang jelas. Seketika Kirana tahu, itu pasti Tuan Hadiputra di masa mudanya dan istrinya yang dulu. Ia membuka album foto kecil itu dengan tangan gemetar. Halaman-halaman beludru usang itu menampilkan serangkaian kenangan yang membeku dalam waktu. Tuan Hadiputra muda dan wanita itu tertawa lepas di pantai berpasir putih, bergandengan tangan di taman bunga yang rimbun, atau sedang bersantai di sebuah tempat yang sangat mirip dengan resort ini di masa lalu, mungkin saat masih dalam tahap pembangunan atau baru saja berdiri. Setiap foto memancarkan kebahagiaan yang begitu nyata, begitu kuat, begitu mulus, hingga membuat hati Kirana terenyuh. Sebuah nama tertulis indah dengan tulisan tangan di balik beberapa foto. Saraswati. Kemudian, Kirana membuka sepucuk surat yang terlipat rapi. Kertasnya rapuh, warnanya sudah menguning, dan tulisan tintanya sedikit memudar. Namun masih bisa dibaca dengan jelas. Itu adalah surat yang ditulis oleh Saraswati untuk Tuan Hadiputra. Di bagian akhir surat ia menuliskan harapan akan masa depan mereka yang bahagia, tentang impian membangun keluarga dan mengembangkan resort ini bersama, dan janji cinta abadi yang tak lekang oleh waktu. Tanggal surat itu menunjukkan puluhan tahun yang lalu, jauh sebelum Kirana lahir, dan tak lama sebelum Tuan Hadiputra menikah lagi dengan Kirana. Mata Kirana mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia hanya melihat Tuan Hadiputra sebagai seorang kakek kaya yang menyelamatkan keluarganya. Seorang suami yang baik namun jauh dari romansa, seorang sosok yang melengkapi transaksi yang telah ia setujui. Ia melihat Tuan Hadiputra sebagai bagian dari masalahnya, dan kini sebagai bagian dari solusi yang tak terhindarkan. Kini, di hadapannya, terhampar bukti nyata bahwa Tuan Hadiputra juga pernah mengalami cinta yang begitu dalam, begitu murni, dan kehilangan yang begitu besar hingga membentuk dirinya yang sekarang. Ia melihat bayangan Saraswati di senyum Tuan Hadiputra yang kadang terlihat melamun, di tatapan matanya yang seringkali jauh menerawang seolah melihat kenangan masa lalu. Ia menyadari bahwa kesepian Tuan Hadiputra bukan hanya karena tidak ada teman hidup di masa tuanya, tetapi juga karena kehilangan cinta sejatinya, belahan jiwa yang pergi terlalu cepat. Rasa hormat yang sudah ada di hati Kirana kini bercampur dengan empati yang mendalam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tuan Hadiputra bukan hanya seorang kakek 70 tahun pemilik resort, tetapi seorang pria yang juga membawa luka masa lalu, yang telah mengarungi lautan hidup seorang diri setelah kehilangan belahan jiwanya. Perjanjian pernikahan mereka, yang dulu terasa begitu dingin dan transaksional, kini terasa memiliki dimensi baru. Dimensi kesepian yang Tuan Hadiputra coba obati. Kirana menutup kotak itu perlahan, menaruhnya kembali di tempat semula, di balik deretan buku-buku tua. Penemuan ini membuka matanya, memperluas pandangannya terhadap sosok suaminya. Ia tidak lagi melihat Tuan Hadiputra hanya sebagai bagian dari perjanjiannya. Ia melihatnya sebagai manusia seutuhnya, dengan cerita, dengan kesedihan, dan dengan cinta yang tak terucapkan yang pernah ia miliki dan kini hanya tersisa sebagai kenangan. Rasa bersalah di hatinya sedikit berkurang, digantikan oleh keinginan untuk memahami Tuan Hadiputra lebih dalam. Mungkin, dengan memahami masa lalu Tuan Hadiputra, Kirana bisa menemukan cara untuk menempatkan hatinya dalam pernikahan ini, tidak sebagai seorang istri yang terpaksa, tetapi sebagai seorang teman yang tulus, yang bisa berbagi duka dan mengisi kekosongan. Penemuan kotak Saraswati di perpustakaan Tuan Hadiputra telah menjadi sebuah titik balik yang tak terduga dan krusial bagi Kirana. Keberadaan foto-foto yang menguning dan sepucuk surat usang itu seolah meruntuhkan dinding tak terlihat yang selama ini memisahkan dirinya dari Tuan Hadiputra. Dinding yang dibangun dari prasangka, perbedaan usia, dan sifat transaksional pernikahan mereka. Ia tidak lagi melihat suaminya hanya sebagai figur seorang sugar daddy yang dermawan, atau kakek baik hati yang kesepian yang kebetulan kaya raya. Kini, ia melihatnya sebagai seorang pria dengan sejarah, dengan hati yang pernah mencintai sedalam-dalamnya,
dan yang kini juga membawa beban kehilangan yang tak terhingga. Perlahan namun pasti, sikap Kirana mulai berubah. Ia tidak lagi hanya mendengarkan Tuan Hadiputra berbicara tentang bisnis resort atau kenangan masa lalu dengan pasif, seolah itu bukan urusannya. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dari sekadar basa-basi sopan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari keingintahuan tulus, dari empati yang mulai tumbuh. Tuan Hadiputra, ia memulai suatu sore saat mereka duduk di teras suite mereka, secangkir teh hangat di tangan masing-masing, menatap senja keemasan yang perlahan memudar di ufuk barat. Saya menemukan beberapa foto di perpustakaan saat merapikan. Tentang Nyonya Saraswati. Kirana berhenti sejenak, mengamati reaksi suaminya. Tuan Hadiputra sedikit terkesiap, sorot matanya yang biasanya tajam mendadak melunak, seolah ia terlempar ke masa lalu. Lalu, senyum tipis, namun penuh kerinduan, terukir di bibirnya. Ah, Saraswati. Iya, dia adalah duniaku, ucapnya pelan, suaranya terdengar lembut, syarat akan kenangan dan kerinduan yang mendalam. Kamu melihatnya, Kirana? Dia wanita yang luar biasa, cerdas, pekerja keras, dan hatinya sangat baik. Resort ini, sebagian besar adalah impiannya juga. Kami membangun ini berdua, dari nol. Kirana mendengarkan dengan saksama. Ia bertanya tentang bagaimana Tuan Hadiputra dan Saraswati pertama kali bertemu, tentang kesulitan apa yang mereka hadapi saat membangun resort ini dari pondasi, tentang suka duka yang mereka lalui bersama sebagai sepasang suami istri dan mitra bisnis. Tuan Hadiputra bercerita dengan detail. Matanya berbinar setiap kali menyebut nama Saraswati. Seolah Saraswati masih hidup di setiap sudut kenangannya. Ia menceritakan tentang Saraswati yang tak hanya menjadi istrinya, tetapi juga partner bisnis yang tangguh, penasihat terbaik, sahabat terdekat, dan cinta pertamanya. Setelah dia pergi, Tuan Hadiputra melanjutkan, suaranya kembali melirih, diselimuti kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Rasanya, seperti sebagian dari diriku ikut mati. Rumah ini terasa begitu besar, begitu kosong. Aku punya segalanya, uang, bisnis yang sukses, nama baik, tapi tak ada yang bisa kubagi, tak ada yang bisa mengisi kehampaan itu. Putraku, dia sangat sibuk dengan kehidupannya di luar negeri. Aku tahu dia mencintaiku, tapi dia punya kehidupannya sendiri, dan tak bisa selalu menemaniku. Ia menoleh ke arah Kirana, tatapannya tulus, penuh pengakuan. Kehadiranmu di sini, Kirana, ini sangat membantu. Mengisi kekosongan yang sudah terlalu lama ini. Aku tidak memintamu menjadi Saraswati, tentu saja. Aku hanya butuh kehadiran. Mendengar pengakuan jujur dan rentan itu, hati Kirana terenyuh. Ia melihat kerapuhan di balik sosok Tuan Hadiputra yang selama ini tampak begitu kuat, berwibawa, dan tak tersentuh. Rasa bersalah karena ia merasa transaksional dalam pernikahan ini sedikit mereda, digantikan oleh simpati dan keinginan tulus untuk membantu. Ia menyadari bahwa ia dan Tuan Hadiputra sama-sama kesepian, meskipun dengan latar belakang dan jenis kesepian yang berbeda. Kirana kesepian karena kehilangan kebebasan dan kehangatan hubungan sebaya, sementara Tuan Hadiputra kesepian karena kehilangan belahan jiwa dan kebersamaan yang mendalam. Percakapan-percakapan mereka menjadi lebih sering, lebih terbuka, dan lebih mendalam. Kirana tidak lagi hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga mulai berbagi. Ia menceritakan tentang mimpinya menjadi arsitek hebat, tentang mata kuliah yang menantang, bahkan tentang kesulitan yang ia hadapi di kampus dengan bisik-bisik dan stigma mahasiswa lain. Tuan Hadiputra mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang bijaksana, bukan hanya sebagai suami yang memberikan nafkah, tetapi juga sebagai mentor kehidupan yang berpengalaman. Biarkan saja mereka bicara, Kirana. Tuan Hadiputra pernah berkata suatu kali, menepuk pelan punggung tangan Kirana yang diletakkan di atas meja. Sentuhan itu kini terasa lebih menenangkan, bukan lagi asing.
Orang lain hanya melihat permukaan. Nak, mereka tidak tahu apa yang kamu korbankan, apa yang kamu perjuangkan. Mereka hanya melihat keuntungan yang kamu dapat. Yang penting, kamu tahu niat baikmu, dan kamu tetap fokus pada tujuanmu. Jangan biarkan ucapan-ucapan kosong itu menghalangi impianmu. Orang yang benar-benar peduli padamu akan melihat ke dalam hatimu. Nasihat itu terasa seperti embun di tengah panasnya hati Kirana yang selalu terbakar oleh penilaian orang lain. Ia merasa dipahami, didukung, dan dilindungi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada benang emosional yang terjalin antara dirinya dan Tuan Hadiputra. Bukan benang cinta romantis yang mendebarkan, tetapi benang pertemanan yang tulus, rasa saling memahami, dan rasa hormat yang mendalam. Kirana mulai menyadari bahwa Tuan Hadiputra mungkin bukan cinta yang ia impikan sejak kecil, tetapi ia adalah seseorang yang peduli, yang tulus ingin melihatnya berhasil dan bahagia, bahkan dalam konteks pernikahan yang tidak konvensional ini. Kini, resort itu terasa sedikit kurang sepi. Kehadiran Tuan Hadiputra tidak lagi hanya berarti kewajiban atau formalitas, tetapi juga kenyamanan, sebuah kehadiran yang menenangkan. Kirana mulai menikmati saat-saat mereka bercerita, saat Tuan Hadiputra membagikan kebijaksanaan hidupnya, atau saat Kirana menceritakan hal-hal kecil dari kehidupannya di kampus, seperti tentang dosennya yang aneh atau proyek desain yang rumit. Jembatan emosi yang terbentuk itu tipis, masih rapuh, namun nyata. Sebuah langkah awal yang penting dalam perjalanan pernikahan tak terduga mereka, yang kini mulai memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar sebuah transaksi. Penemuan kotak Saraswati di perpustakaan Tuan Hadiputra telah menjadi sebuah titik balik yang tak terduga dan krusial bagi Kirana. Keberadaan foto-foto yang menguning dan sepucuk surat usang itu seolah meruntuhkan dinding tak terlihat yang selama ini memisahkan dirinya dari Tuan Hadiputra. Dinding yang dibangun dari prasangka, perbedaan usia yang menganga, dan sifat transaksional pernikahan mereka. Ia tidak lagi melihat suaminya hanya sebagai figur seorang sugar daddy yang dermawan, atau kakek baik hati yang kesepian yang kebetulan kaya raya. Kini, ia melihatnya sebagai seorang pria dengan sejarah, dengan hati yang pernah mencintai sedalam-dalamnya, dan yang kini juga membawa beban kehilangan yang tak terhingga. Ini adalah kali pertama ia melihat Tuan Hadiputra sebagai seorang manusia seutuhnya, bukan hanya perannya dalam hidupnya. Perlahan namun pasti, sikap Kirana mulai berubah. Ia tidak lagi hanya mendengarkan Tuan Hadiputra berbicara tentang bisnis resort atau kenangan masa lalu dengan pasif, seolah itu bukan urusannya. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dari sekadar basa-basi sopan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari keingintahuan tulus, dari empati yang mulai tumbuh di hatinya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria di hadapannya ini, pria yang kini adalah suaminya. Tuan Hadiputra, ia memulai suatu sore saat mereka duduk di teras suite mereka, secangkir teh hangat di tangan masing-masing, menatap senja keemasan yang perlahan memudar di ufuk barat. Saya menemukan beberapa foto di perpustakaan saat merapikan. Tentang Nyonya Saraswati. Kirana berhenti sejenak, mengamati reaksi suaminya. Ia melihat kilatan emosi yang melintas di mata Tuan Hadiputra. Sebuah campuran kejutan, kesedihan, dan kerinduan. Tuan Hadiputra sedikit terkesiap, sorot matanya yang biasanya tajam mendadak melunak, seolah ia terlempar ke masa lalu yang jauh. Lalu, senyum tipis, namun penuh kerinduan, terukir di bibirnya yang sudah berkerut. Ah, Saraswati. Iya, dia adalah duniaku, ucapnya pelan, suaranya terdengar lembut, syarat akan kenangan dan kerinduan yang mendalam. Kamu melihatnya, Kirana? Dia wanita yang luar biasa, cerdas, pekerja keras, dan hatinya sangat baik. Resort ini, sebagian besar adalah impiannya juga. Kami membangun ini berdua, dari nol, dengan keringat dan air mata. Kirana mendengarkan dengan saksama. Ia bertanya tentang bagaimana Tuan Hadiputra dan Saraswati pertama kali bertemu.
Ternyata di sebuah galeri seni kecil di Ubud, tempat Saraswati memamerkan lukisannya. Ia bertanya tentang kesulitan apa yang mereka hadapi saat membangun resort ini dari pondasi yang awalnya hanya berupa lahan kosong. Tentang suka duka yang mereka lalui bersama sebagai sepasang suami istri dan mitra bisnis yang visioner. Tuan Hadiputra bercerita dengan detail. Matanya berbinar setiap kali menyebut nama Saraswati. Seolah Saraswati masih hidup di setiap sudut kenangannya, di setiap embusan angin Bali. Ia menceritakan tentang Saraswati yang tak hanya menjadi istrinya, tetapi juga partner bisnis yang tangguh, penasihat terbaik, sahabat terdekat, dan tentu saja, cinta pertamanya yang tak tergantikan. Setelah dia pergi, Tuan Hadiputra melanjutkan, suaranya kembali melirih, diselimuti kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Rasanya, seperti sebagian dari diriku ikut mati. Rumah ini terasa begitu besar, begitu kosong. Aku punya segalanya, uang, bisnis yang sukses, nama baik, tapi tak ada yang bisa kubagi, tak ada yang bisa mengisi kehampaan itu. Putraku, dia sangat sibuk dengan kehidupannya di luar negeri. Aku tahu dia mencintaiku, tapi dia punya kehidupannya sendiri, dan tak bisa selalu menemaniku, mengisi hari-hariku yang semakin sepi. Ia menoleh ke arah Kirana, tatapannya tulus, penuh pengakuan, seolah ingin berbagi beban yang selama ini ia pikul sendiri. Kehadiranmu di sini, Kirana, ini sangat membantu. Mengisi kekosongan yang sudah terlalu lama ini. Aku tidak memintamu menjadi Saraswati, tentu saja. Aku hanya butuh kehadiran. Seseorang yang bisa menjadi teman bicara, seseorang yang bisa kuajak berbagi hari-hariku. Mendengar pengakuan jujur dan rentan itu, hati Kirana terenyuh. Ia melihat kerapuhan di balik sosok Tuan Hadiputra yang selama ini tampak begitu kuat, berwibawa, dan tak tersentuh. Rasa bersalah karena ia merasa transaksional dalam pernikahan ini sedikit mereda, digantikan oleh simpati dan keinginan tulus untuk membantu. Ia menyadari bahwa ia dan Tuan Hadiputra sama-sama kesepian, meskipun dengan latar belakang dan jenis kesepian yang berbeda. Kirana kesepian karena kehilangan kebebasan dan kehangatan hubungan sebaya, sementara Tuan Hadiputra kesepian karena kehilangan belahan jiwa dan kebersamaan yang mendalam, seorang pendamping setia di hari tua. Percakapan-percakapan mereka menjadi lebih sering, lebih terbuka, dan lebih mendalam. Kirana tidak lagi menjadi pendengar pasif, tetapi juga mulai berbagi cerita tentang dunianya. Ia menceritakan tentang mimpinya menjadi arsitek hebat, tentang mata kuliah yang menantang, bahkan tentang kesulitan yang ia hadapi di kampus dengan bisik-bisik dan stigma mahasiswa lain yang menyakitkan. Tuan Hadiputra mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang bijaksana, bukan hanya sebagai suami yang memberikan nafkah, tetapi juga sebagai mentor kehidupan yang berpengalaman. Ia memberikan perspektif yang Kirana butuhkan untuk menghadapi cibiran di kampus. Biarkan saja mereka bicara, Kirana. Tuan Hadiputra pernah berkata suatu kali, menepuk pelan punggung tangan Kirana yang diletakkan di atas meja. Sentuhan itu kini terasa lebih menenangkan, bukan lagi asing, melainkan seperti sentuhan seorang kakek yang ingin melindungi cucunya. Orang lain hanya melihat permukaan. Nak, mereka tidak tahu apa yang kamu korbankan, apa yang kamu perjuangkan. Mereka hanya melihat keuntungan yang kamu dapat. Yang penting, kamu tahu niat baikmu, dan kamu tetap fokus pada tujuanmu. Jangan biarkan ucapan-ucapan kosong itu menghalangi impianmu. Orang yang benar-benar peduli padamu akan melihat ke dalam hatimu. Nasihat itu terasa seperti embun di tengah panasnya hati Kirana yang selalu terbakar oleh penilaian orang lain. Ia merasa dipahami, didukung, dan dilindungi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada benang emosional yang terjalin antara dirinya dan Tuan Hadiputra. Bukan benang cinta romantis yang mendebarkan, tetapi benang pertemanan yang tulus, rasa saling memahami, dan rasa hormat yang mendalam. Kirana mulai menyadari bahwa Tuan Hadiputra mungkin bukan cinta yang ia impikan sejak kecil, tetapi ia adalah seseorang yang peduli,
yang tulus ingin melihatnya berhasil dan bahagia, bahkan dalam konteks pernikahan yang tidak konvensional ini. Sebuah ikatan yang unik, namun nyata. Kini, resort itu terasa sedikit kurang sepi. Kehadiran Tuan Hadiputra tidak lagi hanya berarti kewajiban atau formalitas, tetapi juga kenyamanan, sebuah kehadiran yang menenangkan. Kirana mulai menikmati saat-saat mereka bercerita, saat Tuan Hadiputra membagikan kebijaksanaan hidupnya, atau saat Kirana menceritakan hal-hal kecil dari kehidupannya di kampus, seperti tentang dosennya yang aneh atau proyek desain yang rumit. Jembatan emosi yang terbentuk itu tipis, masih rapuh, namun nyata. Sebuah langkah awal yang penting dalam perjalanan pernikahan tak terduga mereka, yang kini mulai memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar sebuah transaksi, menuju sebuah hubungan yang saling mengisi kekosongan masing-masing. Hubungan Kirana dengan Tuan Hadiputra memang telah melangkah jauh dari sekadar perjanjian formal belaka. Jembatan emosi yang mulai terbangun itu membuat hari-hari Kirana di resort tak lagi terasa sepi dan hampa, melainkan lebih manusiawi dan penuh makna. Ia kini dapat berbicara lebih terbuka tentang perasaannya, merasakan dukungan yang tulus yang tidak ia sangka, dan bahkan menemukan kenyamanan di samping Tuan Hadiputra. Sang suami, di mata Kirana, kini bukan hanya seorang penolong yang telah menyelamatkan keluarganya, melainkan seorang mentor bijaksana dan teman yang menenangkan. Kehadirannya mulai terasa mengisi sebagian kekosongan yang ada. Namun, kedekatan baru ini, ironisnya, justru menghadirkan konflik baru yang lebih halus namun fundamental. Sebuah tabrakan antara visi masa depan mereka yang berbeda. Suatu sore yang cerah, Kirana pulang kuliah dengan wajah berseri-seri, senyum tipis terukir di bibirnya. Hari itu ia baru saja menyelesaikan presentasi proyek desain kota futuristik yang mendapat pujian luar biasa dari dosennya. Bahkan ada salah satu dosen yang menyebutnya sebagai bakat langka. Proyek itu telah menguras energi namun juga meninggalkan rasa puas yang mendalam. Saat ia melepas sepatu dan ingin bersantai di suite-nya, membiarkan lelah mereda, Tuan Hadiputra memanggilnya ke ruang kerja. "Kirana, saya senang sekali melihat kamu begitu bersemangat dengan kuliahmu," ujar Tuan Hadiputra, suaranya dipenuhi nada kebanggaan yang tulus. Bahkan ada binar di matanya saat menunjuk pada sebuah denah besar yang terhampar di meja kerjanya. Itu adalah blueprint untuk pengembangan resort Hadiputra yang baru, sebuah perluasan besar-besaran yang mencakup pembangunan beberapa villa privat, convention center modern, dan fasilitas spa baru yang akan menjadi daya tarik utama. "Saya sedang memikirkan masa depan resort ini. Kamu tahu, saya semakin tua, Nak, dan saya tidak bisa mengurus semuanya sendiri selamanya. Ada masanya saya harus menyerahkan tongkat estafet kepada yang lebih muda, yang saya percayai." Kirana mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar. Sebuah harapan kecil menyelinap, mungkin Tuan Hadiputra akan memintanya memberikan masukan arsitektur untuk proyek itu, sebuah kolaborasi profesional di mana ia bisa menerapkan ilmunya. Itu akan menjadi cara yang bagus untuk membangun portofolio dan menunjukkan kemampuannya. "Saya ingin kamu mulai belajar lebih banyak tentang bisnis resort ini," Tuan Hadiputra melanjutkan, menatap Kirana dengan pandangan penuh harapan yang tulus namun juga membebani. Ada jeda sejenak sebelum ia melanjutkan kalimatnya, seolah ia telah memikirkan ini matang-matang. "Bagaimanapun, kamu adalah Nyonya Hadiputra sekarang. Setelah kamu lulus dari arsitektur, saya berharap kamu bisa masuk dan membantu mengelola resort ini secara penuh, menggantikan saya. Kamu punya bakat dalam hal estetika dan kecerdasan dalam berorganisasi. Saya yakin kamu bisa membawa ide-ide baru yang segar dan modern untuk resort ini, melanjutkannya ke generasi berikutnya. Ini adalah warisan yang harus dijaga." Seketika, senyum di wajah Kirana memudar, digantikan oleh kerutan samar di dahinya. Hatinya seperti diremas. Harapan itu, meskipun tulus dari Tuan Hadiputra, terasa seperti sangkar lain yang perlahan menutup di sekelilingnya, lebih rumit dan tak terlihat dari sangkar emas sebelumnya. Selama ini, ia membayangkan bahwa setelah lulus,
Ia akan bekerja di firma arsitektur besar di ibu kota Jakarta. Mungkin bahkan berani mendirikan biro arsitekturnya sendiri setelah beberapa tahun pengalaman. Ia ingin mendesain bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi, merancang kawasan perumahan yang inovatif, mengembangkan kota yang ramah lingkungan, mewujudkan impian-impian besar yang ia pelajari dan sketsa di bangku kuliah, serta meninggalkan jejak karyanya di dunia arsitektur. Ambisi Kirana adalah menjadi seorang arsitek profesional yang diakui secara luas, membangun portofolio karyanya sendiri, bukan sekadar pengelola resort, seindah dan semewah apapun resort itu. Ia berusaha mencari kata-kata yang paling tepat, agar tidak melukai hati suaminya yang sudah begitu baik kepadanya. Tuan Hadiputra, saya sangat menghargai tawaran ini. Resort ini memang luar biasa, sebuah mahakarya. Dan saya tentu bersedia membantu semampu saya, memberikan masukan desain jika diperlukan. Tapi, impian saya adalah benar-benar fokus pada desain arsitektur. Mungkin menjadi arsitek profesional yang membangun proyek-proyek besar di luar sana, yang bisa berdampak pada banyak orang. Suaranya melirih di akhir kalimat, menyadari betapa naifnya keinginan itu di hadapan realitas yang ada, di hadapan harapan besar yang baru saja dilontarkan Tuan Hadiputra. Tuan Hadiputra tersenyum tipis, seolah ia sudah menduga jawaban Kirana. Ia mengangguk-angguk kecil, seolah memahami namun tetap pada pendiriannya. Saya tahu, Nak, dan saya mendukung impianmu itu sepenuhnya. Tapi bukankah kamu bisa menerapkan ilmu arsitekturmu di sini juga? Kamu bisa mendesain ulang villa-villa yang ada, merancang fasilitas baru yang modern dan unik, bahkan mungkin merencanakan ekspansi ke lokasi lain di Bali atau bahkan luar Bali. Dengan ilmumu, resort ini bisa menjadi lebih besar lagi. Ia menunjuk lagi ke blueprint yang terhampar. Lagi pula, ini resort milik suamimu, Kirana. Sebuah warisan keluarga. Akan lebih baik jika ada anggota keluarga yang mengelolanya, yang memiliki ikatan emosional dan dedikasi penuh terhadap tempat ini, seperti Saraswati dulu yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk tempat ini. Ada nada persuasi yang lembut namun tegas dalam suaranya, seolah ia sudah memutuskan hal ini jauh sebelumnya. Dan ini adalah jalur yang terbaik, yang paling logis, yang paling aman untuk masa depan Kirana. Konflik mengenai cita-cita dan harapan menjadi terang-terangan dan terasa begitu menyesakan bagi Kirana. Tuan Hadiputra, dengan pandangan pragmatis dan konservatifnya, melihat masa depan Kirana di dalam lingkup bisnis keluarga. Baginya, pendidikan Kirana di bidang arsitektur adalah modal yang sempurna untuk mempercantik dan mengembangkan resort yang telah ia bangun dengan Saraswati. Ia ingin Kirana melanjutkan warisannya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Saraswati di ranah bisnis, seolah Kirana adalah penerus alami yang sempurna dan tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Di sisi lain, Kirana merasa ambisinya terancam, terperangkap dalam pilihan yang sulit. Ia bersyukur atas semua yang telah diberikan Tuan Hadiputra, pendidikan yang terjamin, keluarga yang tercukupi, hidup yang nyaman dan bebas dari kemiskinan. Tetapi ia tidak ingin hidup selamanya di bawah bayang-bayang seseorang, betapapun mulianya niat orang itu. Ia ingin berkarya dengan namanya sendiri, menciptakan identitas profesionalnya sendiri, mengeksplorasi dunia arsitektur yang lebih luas, di luar batas-batas resort mewah ini. Bagaimana ia bisa menolak tanpa terkesan tidak tahu diri, tidak berterima kasih, atau bahkan melukai hati Tuan Hadiputra yang tulus dan telah menjadi sosok yang sangat berarti baginya? Rasa bersalah itu membebaninya. Malam itu, di dalam suite yang kini terasa begitu familiar namun juga menjebak dengan dinding-dinding mewahnya, Kirana merenung. Ia telah mengorbankan cinta yang ia dambakan demi pendidikan dan keluarga. Apakah ia kini harus mengorbankan impian profesionalnya juga? Menyerahkan gairah sejati yang selama ini membakar jiwanya? Ia telah membangun jembatan emosi dengan Tuan Hadiputra, jembatan yang rapuh namun berharga, dan ia tidak ingin menghancurkannya. Ia tahu Tuan Hadiputra hanya menginginkan yang terbaik baginya. Namun, terbaik versi Tuan Hadiputra belum tentu terbaik
versi Kirana. Bagaimana ia bisa menghormati harapan suaminya tanpa mengorbankan inti dari dirinya sendiri, gairahnya yang sesungguhnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, sama beratnya dengan dilema yang ia hadapi sebelum memutuskan untuk menikah, seolah ia kembali ke titik nol, namun dengan ikatan yang jauh lebih kompleks. Dilema antara ambisi pribadi dan harapan Tuan Hadiputra terus menghantui Kirana. Ia mencoba mencari cara untuk menjelaskan keinginannya tanpa terdengar egois. Namun, sebelum ia sempat menemukan waktu yang tepat untuk berdiskusi lebih lanjut, sebuah insiden tak terduga datang menguji fondasi tipis kepercayaan yang baru saja mereka bangun. Suatu pagi, saat Kirana baru saja tiba di kampus, ia melihat kerumunan mahasiswa berkumpul di papan pengumuman. Bisik-bisik yang lebih intens dari biasanya terdengar. Kirana mendekat, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di papan pengumuman, terpampang sebuah kolase foto Kirana. Bukan foto-foto yang diambilnya sendiri, melainkan hasil jepretan candid yang diambil secara diam-diam. Ada foto Kirana turun dari mobil mewah dengan sopir. Foto dirinya makan siang di restoran resort dengan Tuan Hadiputra yang tampak sepuh. Bahkan ada foto close-up cincin berlian di jarinya. Di bawah kolase itu, tercetak kalimat-kalimat provokatif yang sengaja dicetak tebal. Gadis kampus berkedok polos, nikah dengan kakek-kakek demi harta dan kuliah gratis. Mau sampai kapan sandiwara ini? Dan di bagian bawah, ada tambahan kalimat, lihat saja, sebentar lagi pasti dia akan minta warisan atau berusaha menguasai resort. Wajah Kirana memerah padam. Tangan dan kakinya terasa lemas. Ini lebih dari sekadar bisik-bisik. Ini adalah serangan terang-terangan yang bertujuan merusak reputasinya. Ia mengenali tulisan di bagian bawah foto itu. Itu adalah tulisan tangan Rina, mahasiswi senior yang sinis dan pernah menamparnya dengan kata-kata kasar di kantin. Kebencian Rina terhadap Kirana sepertinya sudah mencapai puncaknya. Seketika, seluruh mata di kerumunan itu tertuju pada Kirana. Ada yang menatapnya dengan rasa kasihan, ada yang sinis, dan banyak yang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang menginterogasi. Ia merasa seperti dituduh di depan umum. Ia ingin merobek poster itu, membela dirinya, tetapi lidahnya keluh. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, melumpuhkan. Berita tentang poster itu dengan cepat sampai ke resort. Sorenya, saat Kirana kembali dengan kepala tertunduk, Bu Made menyambutnya dengan wajah khawatir. Nyonya Kirana, Tuan Hadiputra ingin bicara dengan Anda di ruang kerja. Jantung Kirana berdegup kencang. Apakah Tuan Hadiputra sudah tahu? Bagaimana reaksi beliau? Apakah beliau akan marah atau kecewa? Ia tahu bahwa Tuan Hadiputra sangat menjaga nama baik resortnya. Di ruang kerja, Tuan Hadiputra duduk di balik meja. Koran digital di tangannya menampilkan berita tentang skandal kampus yang melibatkan Kirana. Wajahnya tampak serius. Sorot matanya tajam namun juga menyimpan kesedihan. Kirana, katanya, suaranya tenang namun ada nada kecewa yang tak bisa disembunyikan. Apa ini? Berita ini sudah menyebar kemana-mana. Reputasi resort ini juga ikut terseret. Kirana merasakan tenggorokannya tercekat. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, Tuan Hadiputra. Tapi, saya yakin ini ulah Rina. Dia tidak suka dengan saya sejak dulu. Tuan Hadiputra menghela napas. Saya tahu itu fitnah, Nak. Saya tahu kamu bukan wanita seperti yang mereka tuduhkan. Tapi ini adalah ujian kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan saya padamu, tapi juga kepercayaan publik pada resort ini. Beliau berdiri, berjalan mendekati jendela, memandang keluar. Ada banyak orang yang mungkin tidak suka dengan pernikahan kita. Ada yang melihatnya sebagai ketidakwajaran, ada yang cemburu, ada yang memang ingin menjatuhkan resort ini. Kamu harus kuat, Kirana. Tapi, apakah kamu siap menghadapi semua ini?
Apakah kamu bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu tulus, bahwa kamu bukan hanya mengincar harta? Pertanyaan Tuan Hadiputra menusuk langsung ke ulu hati Kirana. Ini bukan hanya tentang dia lagi, tapi juga tentang Tuan Hadiputra, tentang resort itu, tentang nama baik yang harus mereka jaga. Tuan Hadiputra memang tidak meragukannya, tetapi pertanyaan itu adalah cerminan dari tekanan yang kini ia rasakan. Saya akan membuktikannya, Tuan Hadiputra, ucap Kirana. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Saya tidak akan menyerah. Malam itu, Kirana menyadari bahwa pernikahannya jauh lebih rumit daripada sekadar transaksi. Ini adalah medan perang di mana ia harus berjuang melawan stigma, fitnah, dan ekspektasi orang lain. Ujian kepercayaan ini bukan hanya datang dari Tuan Hadiputra, tetapi dari seluruh masyarakat yang kini memandangnya dengan pandangan menghakimi. Dan ia tahu, ia harus memilih. Apakah ia akan mundur dan membiarkan dirinya dihancurkan oleh fitnah, atau ia akan melangkah maju, membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berintegritas, bahkan jika itu berarti mengorbankan lebih banyak dari dirinya sendiri. Setelah insiden poster di kampus, hidup Kirana terasa semakin tertekan. Bisik-bisik berubah menjadi tatapan langsung, bahkan ada beberapa mahasiswa yang terang-terangan menghindarinya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap fokus pada kuliah, namun bayangan poster itu dan sorot mata Tuan Hadiputra yang penuh kekhawatiran terus membayangi. Ia merasa ada tuntutan tak terucapkan yang semakin besar. Tuntutan untuk membuktikan diri, bukan hanya kepada Tuan Hadiputra, tetapi juga kepada dirinya sendiri dan seluruh dunia. Beberapa hari setelah kejadian di kampus, sebuah berita mengejutkan datang. Anak semata wayang Tuan Hadiputra, Arion, yang selama ini tinggal di luar negeri, tiba-tiba pulang ke Bali. Arion adalah seorang pria parubaya yang tampan, dengan aura modern dan karismatik yang kontras dengan ayahnya yang lebih tradisional. Kirana mengenalnya hanya dari foto-foto lama dan cerita Tuan Hadiputra yang menyebut Arion sebagai seorang pebisnis sukses di bidang teknologi. Kepulangan Arion ternyata bukan sekadar kunjungan biasa. Ia datang dengan agenda tersembunyi. Tuan Hadiputra mengadakan makan malam khusus untuk menyambutnya, mengundang Kirana untuk turut serta. Sepanjang makan malam, Arion bersikap ramah, namun Kirana merasakan tatapan matanya yang tajam, penuh penyelidikan, seolah sedang menganalisis setiap gerak-geriknya. Keesokan harinya, Arion meminta bertemu Kirana secara pribadi. Mereka duduk di area lounge resort yang sepi. Arion memulai percakapan dengan nada sopan, namun langsung menuju inti. Kirana, katanya, saya mendengar banyak hal tentang pernikahan Anda dengan ayah. Saya tidak akan menilai pilihan Anda. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda tulus dan tidak memiliki niat tersembunyi. Kirana merasakan darahnya mendidih, namun ia mencoba menjaga ketenangan. Saya tidak punya niat tersembunyi, Tuan Arion. Saya menikahi Tuan Hadiputra demi keluarga saya, demi pendidikan saya. Saya tidak akan menyentuh harta Tuan Hadiputra 1 sen pun selain yang telah disepakati. Arion tersenyum sinis. Benarkah? Ayah saya sudah sepuh, Kirana. Kesehatannya juga tidak stabil. Anda tidak berpikir untuk menjadi ahli waris utama, atau setidaknya menguasai resort ini begitu beliau tiada. Kata-kata itu bagai panah yang menusuk tepat ke ulu hati Kirana. Ia merasa dituduh dengan keji, seolah semua pengorbanan dan ketulusannya tak berarti. Ini adalah klimaks dari semua tuduhan yang ia dengar. Kali ini datang dari orang terdekat Tuan Hadiputra. Ini bukan lagi bisik-bisik, melainkan konfrontasi langsung. Tidak, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Kirana menjawab dengan suara bergetar, namun tegas. Saya menghormati Tuan Hadiputra. Saya tidak ingin apapun darinya selain kesempatan untuk bisa menyelesaikan kuliah dan melihat orang tua saya hidup tenang. Arion menatapnya lekat. Bagaimana saya bisa percaya? Bukankah itu alasan klise para penipu?
Bukankah Anda sendiri yang memilih jalan ini karena uang? Emosi Kirana memuncak. Selama ini ia menahan diri, menelan semua cemoohan. Namun tuduhan dari putra Tuan Hadiputra ini adalah pukulan telak. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membukanya, kini dengan tatapan penuh tekad yang tidak pernah Aryon duga. Tuan Aryon, saya tahu Anda berhak curiga. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda atau siapapun menghina integritas saya. Jika itu yang Anda khawatirkan, saya bersedia menandatangani perjanjian pranikah tambahan. Saya bersedia melepaskan semua hak waris atas nama Tuan Hadiputra dan resort ini. Saya hanya minta hak saya untuk menyelesaikan kuliah dan jaminan untuk orang tua saya. Setelah itu, saya akan pergi. Anda bisa menulis perjanjiannya. Saya akan tanda tangan. Tuan Hadiputra, yang entah sejak kapan berdiri di balik pintu, terpaku mendengar percakapan itu. Wajahnya memucat. Ia tidak pernah menyangka konflik akan mencapai titik ini, apalagi melibatkan putranya sendiri. Kirana yang baru saja menyatakan pengorbanan terbesarnya, tiba-tiba merasa seluruh energinya terkuras. Ia telah mencapai titik baliknya. Keheningan yang mencekam menyelimuti lounge setelah Kirana mengucapkan kata-kata itu. Baik Kirana maupun Aryon tidak menyadari kehadiran Tuan Hadiputra di ambang pintu. Tatapan mata Tuan Hadiputra yang biasanya tenang kini dipenuhi keterkejutan, kekecewaan, dan bahkan sedikit rasa sakit. Ia telah mendengar setiap kata, terutama kalimat Kirana tentang kesediaannya melepaskan semua hak waris dan pergi setelah kuliahnya selesai. Aryon adalah yang pertama menyadari kehadiran ayahnya. Ia menoleh, wajahnya mengeras, siap membela diri. Kirana, yang masih gemetar karena luapan emosinya, perlahan menoleh dan melihat Tuan Hadiputra. Wajahnya yang memerah pada mendadak pucat. Ia merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Ayah, Aryon memulai, mencoba menjelaskan posisinya. Saya hanya mencoba memastikan. Tuan Hadiputra mengangkat tangan, menghentikan ucapan putranya. Pandangannya beralih sepenuhnya pada Kirana. Ada kerutan dalam didahinya. Kirana, suaranya serak. Apakah yang baru saja saya dengar itu benar? Kamu benar-benar ingin melepaskan semua hakmu? Dan pergi setelah kuliahmu selesai. Kirana menunduk, tidak sanggup menatap mata suaminya. Saya hanya ingin membuktikan, Tuan Hadiputra, bahwa saya tidak pernah mengincar harta Anda. Saya hanya ingin kuliah saya selesai dan orang tua saya terjamin. Saya tahu ini adalah harga yang harus saya bayar atas semua kebaikan Anda. Air mata mulai menetes, tidak lagi bisa ia tahan. Semua tekanan, semua kesalahpahaman, kini meledak. Tuan Hadiputra menghela napas panjang, sebuah suara berat yang mengisi kekosongan. Saya tidak pernah meminta pengorbanan sebesar itu darimu, Kirana. Aku tahu niatmu tulus. Aku tahu kamu berkorban demi orang tuamu. Aku tidak pernah meragukan itu. Ia mendekati Kirana, lalu berlutut di hadapan gadis itu, sebuah tindakan yang membuat Kirana terkejut dan Aryon terbelalak. Maafkan saya, Kirana. Maafkan saya jika kehadiran saya, pernikahan ini, justru menjadi beban dan membuatmu merasa tertekan. Kirana tergugu. Ini adalah pertama kalinya Tuan Hadiputra menunjukkan kerentanan yang begitu dalam di hadapannya. Ia mengangkat kepala, menatap mata Tuan Hadiputra yang sendu. Tidak, Tuan Hadiputra. Anda tidak salah. Anda justru menyelamatkan hidup saya dan orang tua saya. Saya lelah dengan semua tuduhan ini. Saya hanya ingin hidup tenang. Tuan Hadiputra meraih kedua tangan Kirana. Aku mengerti, nak. Aku mengerti perasaanmu. Aku tahu kamu berjuang dengan caramu sendiri. Aku tidak ingin memaksamu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti berada di penjara emas ini selamanya. Ia menoleh ke Aryon,
Sorot matanya kini tajam dan penuh peringatan. Arion, apa yang kamu lakukan ini tidak bisa dimaafkan. Kamu menghina istri ayahmu sendiri. Arion, yang sejak tadi berdiri diam dengan ekspresi campuran terkejut dan kesal, akhirnya berbicara. Ayah, saya hanya khawatir. Saya tidak ingin Anda dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Tuan Hadiputra berkata dengan nada tinggi. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang sudah Kirana lakukan. Dia mengorbankan impian masa mudanya demi menyelamatkan keluarganya. Dia di sini karena janji, bukan karena cinta harta. Kamu harus belajar menghormati keputusan ayah, dan juga menghormati Kirana. Lalu, Tuan Hadiputra kembali menatap Kirana. Kirana, aku tidak akan membiarkanmu menandatangani perjanjian yang akan membuatmu kehilangan segalanya. Aku juga tidak ingin kamu pergi. Aku sudah nyaman dengan kehadiranmu. Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa terpaksa. Ini adalah pilihan sulit yang harus Kirana hadapi. Tuan Hadiputra memberinya kebebasan, membatalkan perjanjian yang ia lontarkan di depan Arion. Di satu sisi, ia bisa saja menerima tawaran Tuan Hadiputra untuk tetap menjadi Nyonya Hadiputra, dengan segala kemewahan dan jaminan yang ada. Namun, di sisi lain, ada harga yang harus ia bayar. Hidup di bawah bayang-bayang status itu, mungkin juga tetap menghadapi stigma sosial, dan yang terpenting, mengorbankan impian profesionalnya di bidang arsitektur yang sangat ia cintai. Kirana melihat wajah Tuan Hadiputra yang penuh kebaikan, dan di sisi lain, wajah Arion yang masih menyimpan keraguan dan kecurigaan. Ia menyadari bahwa jika ia bertahan di resort, ia akan terus menjadi target Arion, dan mungkin orang lain. Ini adalah titik paling krusial dalam pernikahannya. Ia harus memilih, terus menjadi istri kontrak demi kenyamanan, atau mengambil langkah berani untuk meraih impiannya, bahkan jika itu berarti harus melepaskan segala jaminan yang ia dapatkan dari Tuan Hadiputra. Malam itu, di dalam hati Kirana, sebuah keputusan mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hubungannya dengan Tuan Hadiputra dan masa depan resort ini. Malam itu, suite mewah Kirana terasa begitu sunyi, jauh lebih sunyi dari biasanya. Kata-kata Tuan Hadiputra yang penuh pengertian, dan terlebih lagi, tindakan beliau yang berlutut di hadapannya, terus terngiang. Selama ini, Kirana berpikir bahwa ia adalah pihak yang berkorban. Namun, melihat Tuan Hadiputra yang rapuh dan tulus meminta maaf, ia menyadari bahwa beban itu juga ada di pundak pria sepuh itu. Tuan Hadiputra tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga telah berjuang sendiri dengan kesepiannya selama bertahun-tahun. Kirana menatap langit-langit, air matanya perlahan mengering. Rasa marah dan lelah yang ia rasakan terhadap tuduhan Arion dan stigma di kampus kini berganti dengan sebuah kejelasan yang menenangkan. Tuan Hadiputra telah memberinya sebuah pilihan, sebuah kebebasan yang tak terduga. Ia tidak akan memaksanya untuk tetap terikat, bahkan menawarkan pemahaman yang tulus. Pagi harinya, Kirana menemui Tuan Hadiputra di ruang kerjanya. Pria itu tampak sudah menunggu, duduk di balik mejanya dengan secangkir teh. Arion tidak terlihat dimanapun. Tuan Hadiputra, Kirana memulai, suaranya mantap, saya telah memikirkannya semalaman. Dan saya sudah membuat keputusan. Tuan Hadiputra menatapnya lekat. Ada sedikit kekhawatiran di matanya, seolah ia takut Kirana akan pergi. Apapun keputusanmu, Kirana, saya akan menghormatinya. Kirana menarik napas dalam-dalam. Saya ingin tetap menjadi istri Anda. Keterkejutan melintas di wajah Tuan Hadiputra, disusul oleh senyum lega yang tulus. Benarkah? Tanyanya, ada nada tidak percaya bercampur bahagia. Ya, Tuan Hadiputra, Kirana melanjutkan, tapi ada syaratnya. Ia melihat sedikit gurat kekhawatiran kembali di wajah Tuan Hadiputra. Saya tidak akan menyentuh hak waris Anda atau resort ini.
Jika Anda bersedia, saya ingin kita membuat perjanjian resmi yang menyatakan bahwa saya tidak memiliki hak atas aset Anda, di luar dari dukungan finansial untuk kuliah saya dan orang tua saya. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya tidak pernah mengincar harta Anda. Tuan Hadiputra mengangguk perlahan. Saya akan siapkan perjanjian itu, Nak. Tapi, mengapa kamu ingin melakukan ini? Kamu sudah sangat baik padaku. Saya tidak meminta balasan apapun. Saya tahu Anda baik, Tuan Hadiputra, Kirana menjawab tulus. Justru karena kebaikan Anda, saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak memanfaatkan itu. Saya ingin membuktikan kepada Arion, kepada orang-orang di kampus, dan kepada diri saya sendiri, bahwa saya tidak serakah. Dan saya nyaman di sini, Tuan Hadiputra. Saya tidak akan menemukan ketenangan seperti ini di tempat lain, terutama untuk orang tua saya. Ia berhenti sejenak. Namun, saya juga ingin tetap mengejar impian saya sebagai arsitek. Setelah lulus, saya ingin bekerja di luar, membangun nama saya sendiri. Bukan berarti saya akan meninggalkan Anda, Tuan Hadiputra. Saya akan tetap menjadi istri Anda, dan saya akan tetap mengurus Anda. Tapi saya juga ingin bebas berkarya dengan kemampuan saya. Tuan Hadiputra menatapnya lama, seolah membaca setiap inci kejujuran di mata Kirana. Senyumnya mengembang, lebih tulus dari sebelumnya. Saya setuju, Kirana. Kamu boleh mengejar impianmu. Kamu boleh berkarya sebebas mungkin. Selama kamu tetap di sisiku, dan kita bisa saling mengisi. Bagiku, itu lebih dari cukup. Ia mengulurkan tangannya, dan Kirana menjabatnya erat. Ini bukan lagi perjanjian kontrak, melainkan sebuah kesepakatan tulus yang dilandasi saling pengertian dan rasa hormat. Mulai hari itu, Kirana merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia masih harus menghadapi stigma di kampus, tetapi ia punya sebuah tujuan yang lebih jelas. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita bisa memiliki integritas dan ambisi, terlepas dari jalan hidup yang tak terduga yang ia pilih. Tuan Hadiputra menepati janjinya. Sebuah perjanjian hukum disiapkan dan ditandatangani, secara transparan menunjukkan bahwa Kirana melepaskan semua hak waris kecuali jaminan hidup orang tuanya dan biaya kuliahnya. Salinan perjanjian itu bahkan diserahkan kepada Arion, yang setelah membacanya, terdiam dan menatap Kirana dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah, malu, dan sedikit kekaguman. Kirana tahu, ini adalah sebuah jalan baru. Jalan yang tidak akan mudah, tetapi ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia memiliki Tuan Hadiputra di sisinya, bukan sebagai suami yang menuntut haknya, melainkan sebagai seorang pelindung dan mentor yang memahami ambisinya. Ia akan melanjutkan kuliahnya dengan tekad yang lebih kuat, membuktikan bahwa ia adalah seorang Kirana, sang arsitek, yang berintegritas dan mampu membangun masa depannya sendiri, bahkan di tengah sangkar emas yang kini terasa sedikit lebih longgar. Dengan keputusan yang telah ia buat, seolah beban berat terangkat dari pundak Kirana. Perjanjian tambahan yang secara gamblang menyatakan pelepasan hak warisnya atas Tuan Hadiputra dan resort, memberikan Kirana sebuah perisai tak terlihat. Stigma di kampus memang tidak langsung hilang, namun perlahan mereda. Arion, setelah membaca dokumen itu, mulai menunjukkan sikap yang lebih netral, bahkan kadang ada gurat penyesalan samar di matanya. Kirana tidak lagi merasa menjadi target, melainkan seorang mahasiswi yang berjuang dengan ambisi dan integritas. Ia menumpahkan seluruh energinya pada kuliah. Setiap tugas, setiap proyek, ia kerjakan dengan dedikasi penuh, bukan lagi hanya demi nilai, tetapi demi membuktikan kapasitas dirinya. Di kelas, ia semakin menonjol. Proyek-proyek desainnya selalu inovatif, detail, dan mencerminkan pemikirannya yang visioner. Dosen-dosen mulai melihatnya bukan lagi sebagai istri Tuan Hadiputra, melainkan sebagai Kirana, mahasiswi arsitektur yang sangat berbakat. Tuan Hadiputra menjadi pendukung terbesarnya.
Ia seringkali mendengarkan Kirana menceritakan proyek-proyek kuliahnya dengan antusias, sesekali memberikan masukan praktis dari sudut pandang seorang pengusaha. Ia bahkan sesekali mengatur pertemuan Kirana dengan beberapa arsitek kenalannya yang disegani, hanya untuk berbagi pengalaman dan memberikan inspirasi. Lingkungan di resort yang dulu terasa seperti sangkar emas yang sunyi, kini menjadi tempatnya berlindung dan mengisi ulang energi. Hubungan mereka kian mendalam, berubah menjadi ikatan yang didasari rasa saling menghormati, pemahaman, dan kasih sayang yang tumbuh seiring waktu, kasih sayang yang melampaui definisi suami istri konvensional. Saat skripsi mendekat, Kirana memilih topik yang sangat ambisius, perancangan eco-resort berbasis budaya lokal dengan sentuhan arsitektur modern. Ia ingin membuktikan bahwa arsitektur bisa berpadu harmonis dengan alam dan kearifan lokal. Tuan Hadiputra, tentu saja, memberikan dukungan penuh, bahkan memberikan akses ke seluruh data resortnya dan membantunya menemui pakar-pakar lokal. Hari kelulusan tiba. Kirana wisuda dengan predikat cum laude. Air mata kebahagiaan membanjiri pipinya saat ia melihat kedua orang tuanya tersenyum bangga di antara kerumunan. Pak Budi dan Bu Lastri, yang kini jauh lebih sehat dan tenang, tampak lebih bahagia dari yang pernah Kirana lihat. Di samping mereka, Tuan Hadiputra tersenyum hangat, sorot matanya penuh kebanggaan yang tulus. Itu adalah momen yang tak ternilai harganya. Kirana telah memenuhi janjinya. Setelah kelulusan, Kirana membuat keputusan yang mengejutkan. Ia tidak langsung melamar ke firma arsitektur besar. Sebagai langkah awal untuk membangun portofolionya secara mandiri, ia memutuskan untuk mengambil beberapa proyek kecil di Bali. Ia memulai dengan merancang rumah-rumah tinggal pribadi villa-villa kecil dan renovasi bangunan. Dengan dukungan Tuan Hadiputra yang sesekali memberikan referensi kepada kenalannya, nama Kirana perlahan mulai dikenal di kalangan terbatas. Karyanya selalu menonjol. Ia tidak hanya mendesain bangunan, tetapi juga merancang pengalaman. Setiap detail diperhatikan, setiap material dipilih dengan cermat untuk menyatu dengan alam Bali, dan setiap desainnya memiliki cerita. Ia menggabungkan prinsip-prinsip arsitektur modern dengan sentuhan budaya lokal yang kental, menciptakan harmoni yang unik. Meskipun Tuan Hadiputra awalnya berharap Kirana akan langsung mengelola resort, melihat gairah dan keberhasilan Kirana dalam membangun namanya sendiri, ia justru merasa bangga. Ia sering memamerkan sketsa dan foto-foto proyek Kirana kepada tamu-tamu resortnya. "Itu karya istri saya, Kirana," ujarnya dengan senyum lebar. Kirana tahu, perjalanannya masih panjang. Stigma mungkin akan selalu ada. Namun kini ia memiliki kepercayaan diri yang kokoh. Ia adalah Kirana, seorang arsitek. Ia tidak hanya membangun struktur fisik, tetapi juga membangun kembali dirinya sendiri, satu persatu, meninggalkan jejaknya sendiri di dunia arsitektur. Ia telah menemukan keseimbangan antara kewajiban dan impian, antara sangkar emas yang pernah membelenggunya dan kebebasan untuk berkarya. Tahun-tahun berlalu, membawa Kirana semakin jauh dalam perjalanan yang tak terduga ini. Ia telah membuktikan dirinya di dunia arsitektur Bali, membangun reputasi yang solid berkat proyek-proyeknya yang inovatif dan berjiwa. Namanya kini dikenal sebagai arsitek muda yang piawai memadukan modernitas dengan kearifan lokal, menciptakan ruang yang tak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki cerita dan menyatu dengan alam. Di sisi lain, hubungannya dengan Tuan Hadiputra terus tumbuh. Ikatan mereka semakin kuat, melampaui definisi pernikahan konvensional. Mereka tidak lagi sekadar suami istri di atas kertas, melainkan dua jiwa yang saling mengisi kekosongan. Kirana mengisi hari-hari Tuan Hadiputra dengan semangat mudanya, cerita-cerita dari dunia arsitektur yang dinamis, dan perhatian tulus yang ia berikan. Ia sering menemaninya minum teh sore di teras, membaca buku-buku baru yang Tuan Hadiputra senang dengarkan, atau sekadar berbincang ringan tentang apa saja. Tuan Hadiputra, di sisi lain, adalah jangkar bagi Kirana. Ia adalah pendengar setia,
pemberi nasihat bijaksana, dan pelindung yang tak tergoyahkan. Setiap kali Kirana merasa lelah menghadapi tantangan di dunia profesional atau cibiran dari masa lalu, Tuan Hadiputra selalu ada dengan kata-kata penenang dan dukungan yang tulus. Ia menyediakan lingkungan yang aman bagi Kirana untuk terus berkarya, tanpa perlu mengkhawatirkan masalah finansial atau gosip yang mungkin masih sesekali terdengar. Perjanjian pranikah yang Kirana usulkan dulu, yang secara transparan menihilkan hak warisnya, ternyata menjadi sebuah berkah tersembunyi. Hal itu tidak hanya meredakan kecurigaan Arion, tetapi juga membuat Tuan Hadiputra semakin menghargai ketulusan Kirana. Arion, yang kini lebih sering pulang ke Bali, perlahan-lahan mulai melihat Kirana dengan mata yang berbeda. Ia menyaksikan bagaimana Kirana tidak hanya setia mendampingi ayahnya, tetapi juga membangun karirnya sendiri dengan kerja keras. Rasa hormat mulai tumbuh di hati Arion, menggantikan prasangka lama. "Saya minta maaf atas prasangka saya dulu, Kirana," Arion pernah berkata suatu sore, saat mereka tak sengaja berpapasan di lobi resort. "Ayah selalu bilang kamu wanita baik. Saya baru menyadari seberapa baik dirimu." Pengakuan itu, meskipun terlambat, adalah angin segar bagi Kirana. Kesehatan Tuan Hadiputra memang berangsur menurun seiring bertambahnya usia. Kirana dengan setia mendampinginya, memastikan semua kebutuhan medis terpenuhi, menemaninya memeriksakan diri ke dokter, dan bahkan membacakan cerita sebelum tidur. Di masa-masa ini, Tuan Hadiputra seringkali memegang tangan Kirana lebih lama. Tatapan matanya penuh rasa terima kasih dan kehangatan. Ia sering mengatakan, "Aku beruntung memiliki kamu, Kirana. Kamu memberiku tahun-tahun terakhir yang penuh arti." Pernikahan yang awalnya transaksional itu telah bertransformasi menjadi sebuah ikatan yang unik, dilandasi rasa hormat, pengertian, dan kasih sayang yang tulus, meskipun bukan dalam arti romantis yang konvensional. Mereka adalah dua jiwa yang menemukan kedamaian satu sama lain. Kirana menyadari, ia telah menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda dari yang ia impikan dulu. Bukan kebahagiaan romansa, tetapi kebahagiaan karena dapat memenuhi janjinya, melihat orang tuanya hidup tenang, mengejar impiannya, dan menjadi bagian penting dalam hidup seorang pria baik yang kesepian. Kehidupan Kirana adalah bukti bahwa takdir bisa membawa seseorang ke jalan yang tak terduga, dan di sana, harmoni dapat ditemukan bahkan di tengah kondisi yang paling tidak biasa sekalipun. Sangkar emas itu kini tidak lagi terasa seperti kurungan, melainkan sebuah rumah yang hangat, di mana ia bisa tumbuh, berkarya, dan menemukan kedamaian, bersama Tuan Hadiputra yang ia panggil suami, sahabat, dan keluarganya. Waktu terus bergulir, dan perubahan adalah satu-satunya konstanta dalam hidup. Kesehatan Tuan Hadiputra yang sudah sepuh mulai menunjukkan penurunan yang lebih signifikan. Batuknya semakin sering, langkahnya kian melambat, dan senyum di wajahnya, meskipun tetap hangat, kadang diselimuti kelelahan. Kirana, tanpa diminta, menghabiskan lebih banyak waktunya di sisi sang suami. Ia tidak lagi hanya menemaninya minum teh, tetapi juga membantu membacakan koran, mengatur jadwal pemeriksaan dokter, atau sekadar memegang tangannya di saat-saat senja. Di matanya, Tuan Hadiputra bukan lagi suami kontrak, melainkan seorang ayah kedua yang telah memberinya begitu banyak, seorang jiwa yang kini ia sayangi. Di masa-masa sulit ini, Arion semakin sering berada di Bali. Ia menyaksikan langsung dedikasi dan ketulusan Kirana. Keraguan dan prasangka yang dulu memenuhi hatinya perlahan sirna, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Ia melihat bukan lagi seorang wanita muda yang mengincar harta ayahnya, melainkan seorang istri yang setia dan penuh kasih, seorang menantu yang sesungguhnya. Suatu malam, Tuan Hadiputra memanggil Kirana dan Arion ke ruang kerjanya. Suasana terasa berat, seolah udara pun tahu akan ada sesuatu yang penting akan disampaikan. Tuan Hadiputra, meskipun lemah, tampak tenang dan berwibawa. "Arion, Kirana," Tuan Hadiputra memulai, suaranya pelan namun jelas.
Umurku tidak lagi banyak. Aku tahu itu. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Ia menatap Arion. Putraku, kamu tahu resort ini adalah darah dagingku dan warisan Saraswati. Aku harap kamu akan mengelolanya dengan baik, dengan integritas yang tinggi. Libatkan Kirana dalam hal-hal desain dan pengembangan. Dia punya bakat luar biasa di bidang arsitektur. Arion mengangguk, matanya berkaca-kaca. Akan saya lakukan, Ayah. Kemudian, Tuan Hadiputra beralih menatap Kirana. Senyum tipis terukir di bibirnya. Dan kamu, Kirana, kamu adalah hadiah terindah di masa tuaku. Kamu mengisi kekosongan yang tak pernah kupikir bisa terisi lagi. Beliau meraih tangan Kirana dan menggenggamnya erat. Perjanjian yang kita buat, yang melepaskan hak warismu, itu hanya di atas kertas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan dana khusus untukmu, di luar dari jaminan orang tuamu. Itu bukan warisan. Itu adalah bentuk terima kasihku atas semua yang telah kamu berikan padaku. Gunakanlah untuk impianmu, untuk masa depanmu. Kirana menggeleng, air mata sudah membasahi pipinya. Tidak, Tuan Hadiputra. Cukup bagi saya bisa melihat Anda bahagia dan orang tua saya tenang. Itu lebih dari cukup. Jangan menolak, Nak. Tuan Hadiputra tersenyum. Ini adalah keinginanku. Sebuah warisan yang lebih dari sekadar harta. Ini adalah warisan kepercayaan dan kasih sayang yang tulus. Beberapa minggu kemudian, Tuan Hadiputra menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di tempat tidurnya, didampingi Kirana dan Arion. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi Kirana, duka atas kehilangan seorang mentor, seorang pelindung, dan seorang teman yang telah mengajarkan makna ketulusan di luar ekspektasi. Setelah masa berkabung, Arion mengambil alih sepenuhnya pengelolaan resort. Ia menepati janji ayahnya. Ia tidak hanya mengizinkan Kirana untuk terus berkarya sebagai arsitek secara mandiri, tetapi juga sering meminta masukan Kirana untuk proyek-proyek pengembangan resort. Nama Kirana Hadiputra kini tidak hanya dikenal sebagai arsitek berbakat, tetapi juga sebagai wanita yang memiliki integritas dan ketulusan hati yang luar biasa. Kirana menggunakan sebagian dari dana yang diberikan Tuan Hadiputra untuk mendirikan biro arsitekturnya sendiri, Kirana Arsitek, dengan spesialisasi arsitektur berkelanjutan yang berakar pada budaya lokal. Ia juga menyisihkan sebagian besar dana itu untuk sebuah yayasan sosial yang mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu, sebuah dedikasi untuk mengenang kebaikan Tuan Hadiputra dan juga pengalaman masa lalunya sendiri. Ia tidak lagi tinggal di suite resort yang mewah, melainkan di sebuah rumah yang ia desain sendiri, yang sederhana namun hangat dan penuh karakter. Orang tuanya kini hidup tenang dan bahagia di rumah yang lebih layak, dekat dengan Kirana. Pernikahan transaksional yang dimulai dengan pengorbanan telah berakhir, namun warisannya jauh melampaui materi. Kirana tidak hanya mendapatkan pendidikan dan keamanan finansial untuk keluarganya. Ia mendapatkan pelajaran hidup tentang kasih sayang yang tulus tanpa syarat, kepercayaan yang kuat, dan kekuatan untuk tetap berpegang pada integritas diri. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup, menghargai setiap hubungan, dan berani mengejar impian, bahkan di jalan yang paling tidak terduga.